رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pagi ini Sabtu 17 Al-Muharram 1439 Hijrah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani aktivitas kehidupan kita. Kita bermohon kepada Allah semoga hari ini kita mendapat bimbingan Allah sehingga seluruh aktivitas kita bisa bernilai lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Sebelum kita melanjutkan materi pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin ingatkan bahwa saat ini masih termasuk dalam rangkaian bulan Al-Muharram di tahun Hijrah. Ada Muharram, ada Al-Muharram, itu berbeda. Kalau disebutkan Muharram, itu artinya menunjuk pada segala hal yang diharamkan. Dusta itu muharram, ghibah itu muharram, mencuri itu muharram, korupsi itu muharram, berselisih itu muharram. Jika Anda ingin menjadikan segala bentuk larangan ini menjadi waktu dan komitmen untuk meninggalkannya, maka di antara rumusnya Anda tambahkan al di depan kalimatnya. Maka berubahlah kalimatnya dari Muharram menjadi Al-Muharram. Nah, bulan pertama dari penanggalan tahun Hijrah dinamakan Al-Muharram, menggunakan al. Ingat, bukan tanpa al, tapi Al-Muharram. Kenapa diberikan penegasan ini dan dikukuhkan pada masa-masa keislaman dengan nama ini? Seakan-akan memberikan kesan kepada kita, kalau Anda ingin mulai berhijrah, mendekati Allah dan Rasulnya, ingin lebih baik dalam tuntunan syariat, maka cara pertamanya, mulailah dengan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai tinggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika Anda berhasil meninggalkan segala yang dilarang dan diharamkan itu, maka insya Allah kebaikan-kebaikan akan mulai tumbuh dalam diri kita. Saya mau tunjukkan beberapa yang unik, yang ini jarang dibahas, tapi nanti ada pendekatan-pendekatan ilmiah untuk mengkajinya. Baik, mari kita lihat. Bapak dan Ibu sekalian, Quran surah ke-9 ayat 36. Saya ingin ingatkan sebentar ya, supaya kita fokus nanti dan memahami. Saya inginkan setiap waktu kita paham tentang konsep ini. Quran surah 9 At-Taubah ayat 36. Ayat ini ingin menegaskan ketetapan Allah bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Sungguh jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya selama setahun itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Bahkan ketetapan ini sudah berlangsung sejak langit dan bumi diciptakan. Pernah dulu ada orang-orang yang mencoba menjadikan setahun 13 bulan. Mereka kembalikan lagi karena sistemnya tidak bekerja dengan baik. Setahun 12 bulan sejak langit dan bumi diciptakan. Lihat baik-baik. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 dikenal dengan bulan hurum. Jamak dari kata haram. Ingat, hurum jamak dari kata haram. Haram, kalau disebutkan haram, ini hukumnya. Perbuatannya disebut dengan muharram. Muharram.
hukumnya disebut dengan haram. Mencuri itu muharram, hukumnya haram. Jelas? Dusta itu muharram, hukumnya haram. Bila dijamakkan jadi haram. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang spesial disebut dengan bulan haram. Disebut dengan bulan haram. Kenapa dinamakan dengan bulan haram? Ini yang ingin saya tegaskan. Seakan-akan Allah mengingatkan kita, terkhusus memberikan latihan di 4 bulan ini agar kita terbiasa meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Latihan. Tinggalkan. Sehingga dengan latihan meninggalkan segala yang haram itu, kebiasaan itu bisa dibawa ke 8 bulan berikutnya. Jelas ya? Ditegaskan di situ. Sampai ketentuan ini, mohon maaf, 4 bulan untuk latihan meninggalkan segala yang diharamkan ini tidak hanya berlaku sejak masa Nabi Muhammad SAW. Ya, jauh sebelumnya ketentuan ini sudah berlaku, bahkan secara lisan turun-temurun ke lisan-lisan generasi setelahnya. Menariknya, orang jahiliyah pun itu sudah mendapatkan informasi ini. Sehingga mereka punya kebiasaan yang unik. Khusus 4 bulan ini, mereka bisa berhenti berperang, Pak. Punya kesepakatan, bulan ini jangan saling celak deh. Jangan saling serang dulu. Jangan saling berkelahi. Jadi kalau ada yang mencelak sekarang, balasnya bulan depan. Ya, jahiliyah namanya, jahiliyah gitu kan. Nah, 4 bulan ini itu 3 berurutan kata Nabi, thalatha mutawaliyat. Bulan ke-11 dikenal dengan Dzulqa'dah. Bulan ke-12 dikenal dengan Dzulhijjah. Bulan yang pertama disebut dengan Al-Muharram. Dan bulan yang ke-7 disebut dengan Rajab. Rajabul Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban. 11, 12, 1, 7. 4 bulan ini. Lihat baik-baik, saya ingin ingatkan dulu pelan-pelan ya. Perhatikan baik-baik. Sejak zaman sebelum diutusnya Nabi SAW, bahkan orang jahiliyah pun sudah memahami tentang keutamaan 4 bulan ini. Mereka bisa berhenti berperang, bisa berhenti berselisih, saking taunya mendengar bahwa ini bulan-bulan yang sangat diagungkan dalam tradisi kehidupan mereka. Nah, jadi kalau orang jahiliyah saja di bulan-bulan ini bisa meninggalkan hal-hal yang tidak baik, maka seharusnya orang-orang sekarang yang sudah keluar dari fase jahiliyah itu sudah harus lebih daripada mereka. Karena itu sebagian ulama mengatakan, jika ada seorang yang berusaha berbuat maksiat, sengaja berbuat yang haram di bulan-bulan ini, itu dosanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan biasa. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, karena itulah, sekarang lihat baik-baik ya, saya berikan gambaran yang paling mudah. Perhatikan sini. Bapak dan Ibu sekalian, apa lawan yang haram? Halal. Lihat sini baik-baik. Saya ingin Anda memahami dulu ya. Saya tidak suka hanya sekedar dengar informasi tapi tidak paham substansinya. Kalau sudah paham substansinya, maksudnya apa, mudah kita menerapkan dalam kehidupan, itu poinnya. Haram lawannya halal. Haram baik tidak? Tidak. Berarti haram itu buruk. Halal baik tidak? Baik. Apa lawan yang buruk? Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Ada rumus yang paling mudah. Dalam setiap kehidupan kita, segala hal itu pasti berlawanan. Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna az-zawjayn la'allakum tadhakkarun. Paling kiri sebelah bawah. Dan setiap segala hal kami ciptakan berlawanan, berpasangan, supaya kalian bisa menyadari hanya Allah yang tidak punya pasangan. Perhatikan baik-baik. Bahkan dalam sifat pun ada baik, ada buruk. Nah, dalam rumus ketentuan sifat sederhana. Jika ditemukan 2 hal yang berlawanan dan Anda ingin memunculkan lawan yang dominan, maka turunkan lawannya. Tepikan. Misal, Anda ingin naikkan sifat baiknya. Bagaimana cara gampangnya? Maka hilangkan sifat buruknya. Begitu yang buruknya ini turun, otomatis yang baiknya akan muncul. Contoh, di sini ada jujur, di sini ada dusta. Kalau Anda ingin jadi seorang yang jujur, sederhana sebetulnya, tinggalkan dusta. Maka jujur akan tampak. Jika Anda ingin jadi orang tawadhu, maka tinggalkan sombong. Ketika Anda bisa meninggalkan yang sombong, maka muncul yang tawadhu. Kalau Anda ingin jadi orang sabar, maka berusaha untuk meninggalkan amarah. Marah, tinggalkan. Berlatih untuk menekan, tekan. Begitu ditekan amarah, sabar muncul. Paham?
Nah, bulan-bulan yang ini itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai latihan meninggalkan yang haram, yang haram, yang haram, sehingga ketika seseorang meninggalkan yang tidak baiknya, maka yang baiknya akan mulai muncul dalam kehidupan dia. Itulah yang dimaksudkan praktek di 4 bulan ini, supaya aura kebaikannya menyebar di 8 bulan setelahnya, dan yang haram bisa kita tinggalkan selamanya. Nah, ini teman-teman sekalian, pada masa kemudian masa Islam, terkhusus zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yarhamukallah, kemudian atas usulan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ditetapkanlah kemudian 12 bulan nama-nama yang sebelumnya sudah ada penamaannya di masa lalu, ditetapkan lagi kemudian di kalender Islam dengan penamaan tahun Hijriyah. Nama tahunnya berubah jadi tahun Hijriyah. Tapi nama bulannya dipertahankan. Saya ulang ya. Nama tahunnya berubah jadi Hijriyah, tapi nama bulannya dipertahankan. Sekarang lihat baik-baik. Saya ingin tunjukkan bagaimana filosofi kata-kata ini dalam sisi pandangan bahasa terkait dengan nama hijrah. Fokus ya. Saya sudah pernah terangkan di Jagakarsa dulu bagi teman-teman yang sempat hadir pada saat itu. Hijriyah berasal dari kata hijrah. Artinya berpindah pada segala hal yang lebih baik menurut Allah dan Rasulnya. Ingat, bukan sekedar pindah ya. Anda pindah dari Tanah Kusir ke Bekasi, tapi perpindahan Anda tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Maka orang Arab tidak menyebut hijrah. Itu disebut intikal namanya. Ana intaqaltu min Tanah Kusir ila Bekasi. Tapi kalau perpindahan Anda menjadikan Anda semakin dekat dengan Allah. Misal, Anda pindah dari Tanah Kusir ke Tanah Suci misal. Baik, dengan tujuan tertentu, lebih dekat ke masjidnya, lebih dekat ibadahnya, maka ini yang dimaksudkan dengan hijrah. Sama antum kerja di pekerjaan yang memang gajinya besar, bisa ratusan juta, tapi sholatnya terhambat. Baca Quran susah, mau menerapkan kebaikan sulit. Lalu Anda berpindah pada perusahaan lain yang gajinya di bawah itu. Misal 10 juta, 20 juta, tapi sholatnya enak. Baca Quran nyaman, segala bisa dilakukan yang baik-baik, maka itu yang dinamakan dengan hijrah. Paham ya? Nah, sekarang lihat baik-baik. Kalau Anda ingin menjadikan sifat hijrah ini melekat dalam kehidupan kita setiap waktu. Saya ingin terus lebih baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Jam ini lebih baik dari sejam yang lalu. Langkahnya lebih baik dari yang kemarin. Maka tambahkan ya nisbah. Sebelum huruf akhirnya, tambah huruf ya. Berubah kalimatnya dari hijrah menjadi hijriyah. Kenapa tahunnya disebut dengan hijriyah? Seakan-akan memberikan pesan kepada kita bahwa dalam perjalanan tahun ini setiap waktu Anda mesti lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau kemarin Anda baca Quran cuma 10 ayat, sekarang naikkan 20 ayat. Kemarin Anda tidak salat sunnah, sekarang salat sunnah. Jadi kalau ada yang disebutkan tahun berapa sekarang hijriyahnya, begitu keluar kalimat hijriyah, itu pesan melekat dalam diri kita bahwa kita sedang disentuh. Apakah kamu sudah lebih baik daripada sebelumnya sejak saat ini? Itu poinnya. Nah, bagaimana rumusnya menjadikan hidup kita lebih baik? Diturunkan dalam nama-nama bulan. Ini yang seringkali, maaf ya, banyak orang berusaha menghilangkan nama-nama bulan ini atau sekedar menyantumkannya dalam kalender tapi tidak paham maknanya. Seharusnya ketika diingatkan tanggal berapa sekarang Al-Muharram, disebut Al-Muharram, saya harus meninggalkan yang haram-haram. 1. Al-Muharram. 2. Tidak ada nama bulan, Wallahu a'lam. Nah, fokus. Antum nih masih dihafal-hafal Hijriyah, susah ya. Baik, lihat. Setelah Al-Muharram, bulan kedua Safar. Saya tulis dulu ya. 3. Rabiul Awal. 4. Baik. 4 apa? Yang Rabiul Akhir angkat tangan. Rabiul Tsani? Baik, sisanya Allah a'lam. Rabiul Akhir, bukan Rabiul Tsani ya, Rabiul Akhir. Karena kalau ada Tsani, nanti dalam bahasa Arab berarti ada Tsalits, ada Rabi, ada Khamis, Rabiul Akhir. Baik. Yang kelima, Jumadil Awal. Jumadil Awal atau Jumadil Ula? Jumadil Awal, angkat tangan. Kenapa? Tanya ramai, angkat tangan nggak ada. Cuma angkat tangan aja. Ya, pahala belum tentu dapat, dosa juga enggak. Ayo, Jumadil Ula angkat tangan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang benar, dua-duanya salah.
Bukan Jumadil Ula, bukan Jumadil Awal. Yang benar Jumadal Ula. Jumada, bukan Jumadi. Gak pakai O, Jumada. Nanti kita terangkan. Kalau Jumadi, itu orangnya. Betul, itu orangnya. Tapi nggak ada hubungan dengan bahasa kita. Jumada itu terkait dengan keadaan yang menghasilkan kering. Makanya disebut dengan musim gugur. Jumada itu kering, gugur, kerontang. Daun mulai jatuh, mulai kering, kan? Nah, kalau Jumadi itu orangnya. Susah senyum, kering, kan? Susah nyapa. Kayaknya orang Arab walaupun namanya Hasan, tapi senyumnya susah. Jumadi, gitu kan? Tapi tidak ada kaitan ya dengan arti Indonesia. Ini ke sini. Jumadal Ula, bulan ke-6. Sudah nggak usah ngarang ya. Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah. Bulan ke-7 Rajab. Ke-8 Sya'ban. 9 Ramadan. 10 Masya Allah. 11 Zulqa'dah atau Zulqa'idah? Yang Zulqa'idah angkat tangan. Baik, yang Zulqa'dah? Baik, dua-duanya salah. Yang benar Zulqi'dah. Baik. Tuh, saking kagetnya susah dihapus. Zulqi'dah, Qi'dah bukan Qa'dah. Tahan, Qi'dah. Zulqi'dah. Nanti saya terangkan apa bedanya Qa'dah dengan Qi'dah. Pelan-pelan. 12 Zulhijjah. Zulhijjah. Perhatikan baik-baik. Fokus. Pertama Al-Muharram. Ini sudah saya jelaskan. Mulai meninggalkan segala yang diharamkan. Kedua Safar. Safar. Safar itu bisa berarti dari dua asal. Satu, berasal dari kata sifr. Sifrun. Artinya 0, kosong. Sifrun, sifr, kosong. Kedua, bisa terambil dari kata safra, asfar, sesuatu yang menguning. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 69. Safra'u faqi'un launuha tasrun nazirin. Ketika diminta menyembelih sapi, mereka bertanya sapi warnanya apa? Ma launuha. Turun ayat cari sapi yang warnanya kekuning-kuningan, safra. Dulu di zaman jahiliyah, kenapa dinamakan dengan bulan Safar? Karena sejak bulan kedua ini, orang-orang mulai keluar dari daerah-daerah Mekah untuk merantau. Ya, ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke Syria, dagang. Termasuk Nabi SAW itu pernah pergi ke Syam. Beliau ditemani oleh pamannya. Kemudian nanti dengan Maisarah saat mulai beranjak dewasa dan sebagainya. Karena orang mulai banyak keluar dari Mekah, seakan-akan Mekah banyak yang meninggalkan, seakan-akan tempat Mekah menjadi tempat yang kosong. Karena orang sudah mulai keluar. Ini bahasa kiasan. Untuk apa mereka keluar? Untuk mencari emas ketika kembali yang berwarna kekuning-kuningan. Karena itulah kemudian bulan ini dinamakan dengan bulan Safar. Perhatikan baik-baik, ini jarang diterangkan. Tapi ketika pada masa Islam, kenapa dipertahankan namanya setelah Al-Muharram jadi Safar? Untuk memberikan keterkaitan makna dengan yang pertama. Lihat, Safar dari kata sifar, artinya kosong. Kalau orang sudah meninggalkan yang haram-haram dalam dirinya, maka yang haram itu sudah tidak ada tempat lagi dalam diri kita, kosong. Paham? Anda tinggalkan dusta, Anda tinggalkan yang buruk di mata, tinggalkan yang buruk di lisan, yang buruk di tangan, yang buruk di kaki. Kalau yang buruk-buruk sudah ditinggalkan, maka tidak ada tempat lagi dalam diri kita untuk yang haram-haram. Sifar. Kalau sudah tidak ada tempat untuk yang haram-haram, kosong, maka muncullah Rabi'. Rabi' itu asalnya bunga mulai tumbuh, yang dengan tumbuhnya itu kemudian menghadirkan, suasana yang enak, pemandangan yang indah, dan senang orang melihatnya. Antum kalau nanam pohon, yang diharapkan apanya? Buahnya, pohon yang ada buahnya. Tapi kalau antum nanam bunga, yang diharapkan apanya? Bunganya. Perhatikan baik-baik. Bukankah ibu kalau merawat bunga, kalau masih batang kan belum senang? Tapi begitu muncul bunganya, gembira kita mulai muncul. Lihat baik-baik. Tidak pernah dalam bahasa Arab disebutkan kalimat Rabi, kecuali menunjuk kepada hal-hal yang menyenangkan, baik dan menyenangkan. Kalau orang sudah bisa meninggalkan yang haram, kosong dari yang haram, maka akan muncul yang baik-baik yang menyenangkan dalam hidupnya. Antum tidak akan pernah melihat yang buruk-buruk, lihatnya yang baik-baik. Ketika yang baik dilihat, akan senang perasaan Anda. Demi Allah saya katakan ya, mohon maaf. Kalau antum terbiasa melihat yang tidak baik, melihat yang baik-baik akan senang. Lihat orang taklim, gak ada sentuhan.
Lihat orang ke masjid, nggak ada getaran. Dan anehnya kadang tidak senang dengan itu. Ngaji yuk, so soleh. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya. Tuh. Tapi sebaliknya, kalau yang haram sudah ditinggalkan, maka yang baik-baik akan muncul, dan Anda sudah nggak suka melihat yang tidak baik. Silahkan cek, gampang ya. Kalau Anda ingin mengecek Anda orang baik atau bukan, tinggal dilihat aja. Kalau Anda benci pada yang maksiat dan senang pada yang baik-baik, yang dihalalkan oleh Allah, itu tandanya ada kebaikan dalam diri Anda. Tapi kalau Anda masih menyukai yang tidak baik, mohon maaf, dan ada perasaan tidak nyaman melihat yang baik-baik, itu menunjukkan ada masalah dalam diri Anda. Termasuk pasangan. Kalau Anda melihat pasangan Anda menyenangkan, perasaannya enak, ini menunjukkan bahwa ada kebaikan dalam diri Anda. Tapi mohon maaf, pasangan sendiri dilihat tidak enak, pasangan orang lain dilihat menyenangkan. Nah, itu bermasalah. Ya. Sudah ya, nanti kelamaan nerang ini habis kemudian masalah kita. Ya, nanti lain waktulah kita bahas dulu. Kita baru sampai bulan yang ketiga. Tapi yang saya maksudkan begini, setiap Anda menuliskan sesuatu dalam pengertian Islam, selalu ada makna. Cobalah pelajari, jangan cuma dicantumkan, tuliskan dan jadi hafalan. Hadirkan maknanya dalam kehidupan sehingga jadi evaluasi pada diri kita. Sekarang sudah tanggal 17 Al-Muharram nih. 17 hari berapa Anda berjuang meninggalkan yang haram dalam tubuh kita? Kalau sampai hari ke-17 mata masih lihat yang haram, sampai ujung kaki mengerjakan yang salah, Anda butuh berapa hari lagi? Sedangkan kita kan berlomba dengan maut, siapa yang paling cepat sampai kepada tujuan? Jelas ya? Baik. Mari kita lanjutkan bahasan kita. Kita simpan dulu yang ini. Nanti lain waktu kita teruskan kembali ya. Bismillah. Sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baru akan mulai bahasan kita. Tolong fokus betul pada pembahasan ini, karena sekarang saya punya waktu agak terbatas. Ya, jam 10 kurang seperempat saya harus sudah selesai, dan jam 10 saya sudah harus ada di Bintaro ya. Jadi tolong fokus betul supaya pembahasan kita bisa baik. Baik, pertemuan lalu kita sudah bahas tentang materi sifat salat Nabi SAW dalam pembahasan ruku'. Dan kita berhenti dalam pembahasan tata cara ruku', bacaan ruku', dan rahasia ruku'. Hikmah ruku' belum kita bahas penuhnya. Karena itu kita akan teruskan untuk pembahasan kali ini tentang rahasia ruku' dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke i'tidal insyaallah. Ya, sampai ke i'tidal. Baik, Bapak dan Ibu khusus yang baru bergabung dalam materi ini, di awal jumpa pernah kami ingatkan bahwa salat itu bukan sekedar ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk menunjukkan fungsi kita sebagai hamba, dan dengan tujuan mendapatkan pahala dari ibadah salat itu, tetapi juga disebutkan dan diisyaratkan dalam Al-Quran bahwa salat ketika ditunaikan dengan benar akan menghasilkan keistimewaan dan kemuliaan dalam hidup yang tidak akan pernah diraih oleh orang yang tidak salat atau orang salat tapi tidak benar dalam salatnya. Saya ingin ingatkan lagi dengan cepat. Satu, orang salat kalau benar salatnya itu, maka dia akan terbebas dari sumber-sumber keburukan. Singkatnya jadi orang baik. Dalil Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mohon review Allah. Awal ceramah kita, kemudian tolong ukur sampai hari ini sejauh mana salat yang Anda kerjakan bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Bila belum sempurna, cek lagi salatnya. Dua, salat yang benar dikerjakan itu cenderung menghasilkan ketenangan dalam jiwa. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ditafsir di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Di Quran surah Thaha 20 ayat ke-14, Allah menyebut kalimat salat dengan zikir. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Di Quran surah ke-13 ayat ke-28, Allah menyebutkan zikir yang baik menghasilkan ketenangan kepada jiwa. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikirmu benar dikerjakan kepada Allah, maka dampaknya akan hadir ketenangan dalam jiwa. Jadi kalau kita kaitkan dengan kalimat salat tadi, seakan-akan Allah memberikan isyarat, kalau orang salatnya benar, akan muncul ketenangan dalam dirinya. Coba deh Bapak Ibu cek, selepas salat dengan sebelum salat lain kan? Perasaannya beda. Beda. Karena itu kalau Anda mendapatkan kegelisahan luar biasa, termasuk teman-teman di perusahaan dan sebagainya, cobalah Anda cari tempat untuk salat.
datang ke masjid. Begitu masuk, kemudian salat 2 rakaat, tahiyatul masjid. Dan minta kepada Allah kebaikan. Demi Allah, ini jaminan dalam Al-Quran. Begitu Anda salat, walaupun masalah belum selesai, minimal ketenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking tenangnya kadang duduk di samping masjid kan, ada AC, plak tidur aja gitu kan. Taib. 3. Orang yang salatnya benar disebut oleh Al-Quran dan diisyaratkan bahwa akan dimudahkan oleh Allah segala urusan kehidupannya termasuk rezekinya. Dalilnya ditemukan di Quran surah ke-65 ayat 2 sampai ayat ketiga, ujung ayat kedua, awal ayat ketiga, bahkan ditambah ayat keempatnya. Ditafsir di Quran surah Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat ketiganya. Perhatikan teman-teman sekalian, ketika Allah menyebutkan Quran surah 65 At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan berikan jalan keluar pada setiap persoalan hidupnya. Bukan gak punya masalah, Bu. Masalahnya sama dengan yang lain, punya masalah juga. Cuman uniknya ketika punya masalah, Allah mudahkan persoalannya sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya. Coba lihat ya, kita sama-sama macetnya tuh. Yang satu macet, satu macet. Kenapa yang satu sangat gelisah, klakson orang, keluar kata-kata kotor. Yang ini enak aja. Alhamdulillah macet, Quran buka. Begitu dibuka, lumayan. Macet setengah jam, hafal Quran 3 ayat. Masya Allah. Kalau dikasih macet 30 jam, 3 juz. Luar biasa. Di orangnya tenang aja gitu kan. Ini enak, ketenangan itu luar biasa. Antum berada di posisi yang tinggi tapi nggak tenang, kan nggak enak. Pilih mana coba? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Sudah nggak ada yang ketiga. Ya. Ini tidak mudah. Baik. Nah, kalau Anda ingin tanyakan, siapa orang takwa ini? Kan rumusnya takwa, maka Anda diberikan jalan keluar dan rezekinya mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Orangnya disebut dengan taqi, jamaknya disebut dengan muttaqin. Ketika Allah menyebutkan orang takwa pertama kali di Quran, disandingkan dengan kalimat salat. Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin di sini ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang bisa menyempurnakan salatnya. Jadi kalau teman-teman punya masalah nggak pernah tuntas, rizkinya sulit, kan? Solusi nggak pernah hadir, bukan Anda kurang hebat, mungkin kurang takwa. Bukan karena Anda kurang capaian, mungkin kurang dekat dengan Allah. Itu poinnya. 4. Orang yang sholatnya benar, dijamin oleh Allah. Nah, ini yang mau kita maksimalkan dalam pertemuan hari ini. Dijamin oleh Allah akan diberikan peluang pengabulan doa yang cepat dibandingkan yang lainnya. Bahasa singkatnya, doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah terangkan di pertemuan yang dulu, ada orang yang kemudian memohon dalam salat, kemudian seketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil di Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Itu untuk Nabi Zakaria. Untuk kitanya isyaratnya ada di Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, ditafsir di Abu Daud nomor hadis 649. Nanti ada 4 rahasia dalam salat yang kalau Anda memaksimalkan 4 posisi ini, kemudian berdoa kepada Allah, maka kalau salat Anda benar sampai saat itu, Anda berpeluang cepat dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 sudah kita bahas dalam berdiri, 2 dalam ruku', 3 dalam sujud, dan yang keempat sesaat sebelum salam. Yang dalam berdiri sudah saya bahas, silahkan lihat pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita ambil yang dalam ruku', nanti kita lihat yang dalam sujud, dan terakhir sesaat sebelum salam. 5 yang terakhir, orang yang sholatnya benar sesuai tuntunan Al-Quran dan petunjuk Nabi, dijamin langsung oleh Al-Quran, diberikan ini yang indah, kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupannya. Jadi apapun pekerjaannya akan diangkat oleh Allah pada taraf tertinggi menurut maslahat dia. Yang kedua, diberikan kebahagiaan dalam kehidupannya. Karena itu Anda silahkan lihat, semua sahabat Nabi dengan profesi apapun itu mencapai puncak kesuksesan tertinggi di bidangnya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum jami'an. Ada Amr bin As yang politisi, ada kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, ada macam-macam. Antum silakan perhatikan, semuanya sukses di bidangnya. Tapi apa yang mereka harapkan dalam hidupnya bukan ketika omsetnya bertambah atau kedudukan semakin tinggi. Mereka berharap punya waktu yang cukup untuk menunaikan salat berhadapan kemudian atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, beliau sebutkan, maaf, selevel Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, sahabat yang lainnya justru menunggu kesempatan malam tahajud untuk berlama-lama dalam salat sampai khatam Al-Quran.
Silahkan cek di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, halaman 38, baris yang 1 sampai 2, paragraf pertama, posisi paling kanan sebelah atas. Anda akan temukan kalimat di situ. Nah, saya mau turunkan kepada kita semua, maaf sebelum kita mulai. Dari pelajaran yang kita telah mulai dari awal sampai sekarang, berapa dari 5 ini yang sudah kita terapkan dalam hidup? Kalau pelajaran yang saya sampaikan tidak membuat Anda meningkatkan kebaikan dan masih berbuat maksiat, tolong tinggalkan saya. Antum cari guru lain yang mengajarkan sholat yang benar. Ya, imma saya yang tidak benar dalam menyampaikan, atau Anda yang tidak serius dalam belajar. Kalau saya sudah berusaha menampilkan segala dalilnya, keterangannya, manfaatnya, hikmahnya, antum belum mau berubah juga, saya perlu apa lagi? Sudah datang sendiri, nerangin sendiri, nulis juga sendiri, kadang-kadang ngapus sendiri, live juga, ada snacknya, kadang dikasih buku, antum kurang apa lagi? Ayo mumpung masih hidup, karena besok belum tentu kita raih. Ayo kita evaluasi diri kita sampai hari ini. Saya tidak suka Anda cuma datang rame-rame, kadang menulis, tapi tidak mempraktekkan apa yang kita pelajari. Kita mau berjanji, baik ya, jadilah lebih baik, karena kita tidak tahu kapan kita kembali. Saya 3 hari lalu ada di antara guru kami di Ummul Qura, Dr. Quraisy, Masya Allah, orangnya saleh dan sebagainya. Ngimami salat asar. Begitu selesai mengimami, kemudian menghadap ke jamaah. Beliau zikir aja. Tiba-tiba sat muka, gini lagi, sat muka, gini lagi. Masya Allah, keadaan tenang sekali. Tiba-tiba rebahlah ke arah kiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Meninggalnya setelah salat asar. Ya, dan jadi imam. Mulia sekali. Dan sedang berzikir di hadapan Allah. Ketika berzikir menghadap ke jamaah, jamaah tenang saja. Tapi begitu melihat rebah di pangku dan sudah kehilangan nyawanya. Yang ingin saya sampaikan, kita tidak tahu kapan kita berpulang pada Allah dan dalam situasi apa. Jadi saya mohon kepada Anda, kalau Anda ingin selalu dipastikan baik dalam kematian, maka jangan pernah berbuat maksiat. Kalau ingin kematian Anda baik, maka bayangkan setiap terfikir berbuat maksiat, bayangkan mungkin seketika Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu insya Allah akan menjaga kita dari perbuatan dosa. Ya, Allah yarham insyaallah. Rukuk. Sampai pembahasan i'tidal. Saya turunkan dalil utamanya dulu. Quran surah kedua ayat 43. Ini sudah saya bahas, jadi saya masukkan langsung ke Quran surah ke-48 ayat 29. Kita bahas rahasianya karena caranya sudah kita bahas kemarin. Sebentar, tolong lihat dulu sini baik-baik. Pembahasan kita akan selalu terkait dengan cara ini. Yang kedua bacaan. Ketiga hikmah. Mengacu pada ketentuan Quran surah kedua ayat 129, ditafsir di Quran surah kedua ayat 151. Jadi kalau Anda ingin baik ibadahnya, 3 hal ini jangan dilupakan. Biasanya orang kalau ibadah cuma fokus pada 2 hal ini. Yang penting bagaimana caranya takbir, bacaannya apa. Tapi tidak pernah belajar kenapa membaca Allahu Akbar. Kenapa tangannya dilipat kanan menutup yang kirinya. Apa hikmahnya, apa pesannya. Orang dulu bisa baik dari sholatnya baru takbir saja. Orang sekarang kok takbir Allahu Akbar tapi masih merasa besar dalam hidupnya. Padahal sholat. Nah ini pelajarannya akan diambil dari yang ini. Ya. Baik, ini ditafsir di Quran surah keempat ayat 32. Setelah itu baru kita masuk ke yang tidak. Bismillah, saya masih ingat bulan lalu ada Mas Boy, masih ada? Jazakumullah khair. Boleh? Akhi Boy. Baik. Jazakallah khair. Kasih banyak. Kenapa langsung kesemutan nih? Baik. Baik, tegakkan dulu ya supaya enak. Bismillah. Kesemutan sudah begini apalagi kegajahan ya. Luar biasa. Jazakallah khair. Sudah siap? Bismillah. Dengan kita bergabung teman-teman sekalian ingin meneruskan kembali pembahasan tentang ruku dan semoga Allah berikan pahala kepada beliau. Baik, kita mulai. Bismillah, silakan posisi ruku. Ya. Allahu Akbar. Baik, sebentar, naik dulu sebentar. Fokus. Sedekap lagi. Takbir. Allah, tahan di sini. Saya sudah pernah sampaikan bahwa ada 2 cara untuk mengangkat tangan. Ini benar. Ini cara yang pertama. Boleh menghadap ke arah jamaah. Baik, dan untuk pemirsa di rumah bisa disesuaikan kameranya. Yang pertama, ini yang pertama.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan pernah kami sampaikan nomor hadis 715, hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahu. Ini bagus sekali. Baik. Yang kedua, bisa sejajar dengan daun telinga. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor hadis 1101. Terdapat juga di hadis Muslim, jadi kita naikkan sedikit. Nah, ini ya, sejajar dengan daun telinga di sini. Bisa jempolnya yang menempel juga daun telinga, boleh. Ya, atau jemarinya yang sejajar dengan daun telinga. Ini boleh. Dua-duanya ada hadisnya. Paham ya? Dan cuman sampai sini, tidak terlampau tinggi atau tidak juga terlampau rendah. Jelas ya? Baik. Dan akhi saudara saya memilih untuk yang bagian pertama yang di sini. Jelas ya? Jadi kalau ada yang seperti ini benar, yang di sini pun benar. Silakan sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Baik. Hadap lagi ke sini. Jazakallahu khair. Silakan rukuk. Baik, kita sudah pernah sampaikan cara, kita selesaikan dulu. Lihat baik-baik. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tunaikan salat dengan benar, keluarkan zakat dan rukuklah dengan benar seperti orang-orang yang rukunya benar. Perhatikan ketika ruku, saya sampaikan, pertama letakkan telapak tangan itu di lutut. Ini sudah lututnya ketemu, baik ya. Kemudian yang kedua, tekan. Famakin, ya, makin itu tekan. Jadi jangan cuma nempel. Jadi begitu ini ditekan, pertemuan lalu sudah saya terangkan, maka ini akan ada tegangan di belakang. Ya, ini ototnya akan kencang, keras sehingga yang di betis-betis itu naik ke atas dan diteruskan kemudian sampai ke bahu, ke punggung sini. Teruskan, naik sedikit. Kemudian kata Nabi, posisi ini ketika ini naik ke punggung, ininya akan rata. Lau subba bima'in, kalau diletakkan kemudian gelas dan dituangkan air, maka itu pun tidak akan goyang. Ya. Bulan lalu sudah kita praktekkan dan kita coba buktikan lagi. Ya kan? Hati-hati Mas Boy. Ya. Jangan ketawa sedang sholat. Baik ya. Ah, ini bagus. Ya, bagus. Jadi kalau nanti dicoba suami istri di rumah boleh ya, suaminya ruku atau istrinya ruku silakan. Kemudian praktekkan dan tinggalkan aja kalau sudah begitu. Misal untuk menguji. Lihat baik-baik, ini sudah bagus. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, posisi tangan siku itu tidak ke dalam ya. Tidak ke dalam seperti ini, tapi agak sedikit ya. Tapi tidak berlebihan juga begini ya. Jelas ya? Kalau ini sudah dikerjakan, lihat baik-baik. Lakukan dulu ini. Dan rasakan ketenangan dulu dalam ruku. Hatta tatma'inna raki'an, sampai rukunya tenang. Dibiarkan darah mengalir dulu, menyesuaikan dengan posisi tubuh. Setelah seperti ini, baru baca doa. Jadi bukan baru turun langsung baca doa, capek sholat seperti itu. Baru turun, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal, subhana, naik lagi, sami'allahu liman hamidah. Antum mau ngapain? Ya, makanya oleh Nabi disebut pencuri. Kata Nabi, ada pencuri dalam sholat. Siapa? Antum tahu pencuri? Mas Boy bisa bangun dulu, kabarnya capek. Baik. Tahu pencuri? Apa sifat pencuri itu? Pencuri itu, kalau sudah ngambil barangnya, ingin buru-buru pergi. Makanya oleh Nabi, orang-orang yang buru-buru, yang penting saya sudah ambil bacaannya. Yang penting saya ambil gerakannya, langsung dia buru-buru lagi. Makanya kata Nabi, jangan sholat seperti pencuri yang tergesa-gesa dalam mengerjakannya, yang penting mengambil kebutuhannya. Paham ya? Kembali, Mas Bay. Baik. Sudah begini, bismillah. Sudah tenang, sudah enak kita, hatta tatma'inna raki'an, baru kita bacakan doa standar. Saya sudah tunjukkan kemarin dan sudah saya kemudian berikan penjelasannya. Jadi saya tidak perlu mengulang kembali. Bisa yang pendek subhana rabbiyal azim, bisa yang menengah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini hadisnya saling menguatkan sehingga dipandang kemudian sahih li ghairi. Kemudian yang ketiga, ini yang sering dibaca oleh Nabi, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Dan saya sudah pernah terangkan tentang makna doa itu. Perhatikan baik-baik. Setelah selesai ini semua, sudah bagus seperti ini, ada rahasia yang harus kita tangkap di Quran surah 48 ayat 29 dan dijelaskan di Quran surah 4 ayat 32. Ini tidak perlu praktek lagi, kita perkenankan beliau untuk kembali ke tempatnya. Saya ingin terangkan yang ini. Oke. Fokus. Perhatikan baik-baik. Setelah tenang dalam keadaan ruku, lalu Anda membaca doa dengan baik, saya sarankan kepada Anda, coba cari bacaan kalau sedang tidak buru-buru dalam sholat. Maksud buru-buru itu waktunya masih luang, tidak dalam perjalanan ya, dan sebagainya. Maka saya sarankan Anda membaca doa yang sering dibaca Nabi, yang riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan tolong saat membaca doa itu,
hadirkan kemudian makna doa itu seperti kita bahas di pertemuan lalu. Subhan, kalimat yang kita ucapkan saat ingin menjauhi segala hal yang tidak sesuai dengan sifat dan keagungan Allah. Coba antum merasakan berapa kali antum tidak ruku pada ketentuan Allah. Dulu orang-orang Persia itu kalau ingin menunjukkan ketaatan pada rajanya, maka dia ruku seperti ini. Orang Romawi dia sampai sujud, sampai melipat kemudian tangannya, baru kemudian ruku. Makanya kata Nabi, tidak ada ruku dan sujud kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan perintah atasan antum patuhi, tapi perintah Allah kemudian jarang antum ikuti. Coba cek berapa kali antum menyandingkan antara perintah Allah dengan perintah atasan. Mana yang diikuti? Atasan minta, kerjakan sekarang. Allah minta, kadang ditunda. Zakat ditunda, panggilan adzan sampai qomat, kadang qomat belum datang juga. Maka sikap semua itu harus subhanallah, tepikan. Saya sering katakan tidak disebutkan subhanallah dalam Al-Quran ataupun hadis, kecuali umumnya menunjuk segala sikap yang menentang segala hal yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua ayat 116. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak, enggak sesuai hukumnya dengan hukum Allah. Subhana, itu enggak benar. Tuhanmu gila Muhammad. Bisa memperjalankan hambanya dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa cuman semalam, naik ke langit lagi. Maka ditolak itu pernyataannya dengan turun Quran surah 17 ayat pertama. Subhanalladzi asra. Nah, Anda ketika mengatakan subhan dan semua kalimat ruku dimulai dengan kata subhan, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Maka rasakan berapa kali Anda tidak pernah ruku dalam kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ketaatan kepada Allah. Saat dipanggil berapa kali merespon dengan baik. Saat ada kewajiban berapa kali ditunaikan dengan baik. Coba rasakan itu semua dan hadirkan kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihamdik, berapa kali Anda mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering katakan begini ya, syukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah. Syukur itu adalah ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diberikan dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai ketentuan pemberi nikmatnya. Misal, Anda bersyukur mata Anda sehat, maka gunakan mata Anda sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh pemberi mata itu. Allah katakan di Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Berulang-ulang saya tegaskan kalimat ini. Kata Allah, fungsi mata melihat yang baik-baik. Jadi ketika Anda menggunakan mata melihat pada yang tidak baik, itu artinya Anda tidak mensyukuri pemberian nikmat mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Anda mau sholat, berapa kali gunakan mata Anda untuk maksiat? Sampai Anda mau sholat. Jadi ketika Anda mengucapkan kalimat wa bihamdik, saya syukuri nikmatmu ya Allah, alhamdulillah, maka itu menjadi komitmen dalam diri kita untuk menjaga semua nikmat dalam bentuk syukur yang benar. Berapa kali kaki dipakai maksiat? Tangan dipakai maksiat. Maka orang-orang yang benar rukuknya, demi Allah saya katakan, pernah ada orang, Bu, di zaman-zaman dulu, generasi salaf, itu ketika dia ruku, temannya kemudian hadir di sampingnya, salat sunnah. Lalu dia ada keperluan keluar dulu. Kemudian setelah balik lagi cukup lama dari pasar dia pulang, itu masih mendapati orang itu sedang ruku. Sedang ruku. Mustahil kalau cuma sekedar bacaan biasa saja. Itu tandanya dia betul memahami bacaan-bacaan ruku sampai dia mengevaluasi dirinya. Sejauh mana sampai saya ruku ini belum subhanallah. Sejauh mana saya belum mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kadang-kadang antum ini terutama mohon maaf ya, urusan masalah harta. Pengen nambah lagi. Pertanyaan saya, dari sekian yang diberikan saja berapa yang sudah disyukuri? Coba saya cek. Kalau belum punya sepeda, mau punya apa? Tuh, belum punya sepeda, sudah pengen punya motor. Luar biasa. Hebat. Kenapa hari ini sebetulnya? Jumadi. Luar biasa ya. Lihat baik-baik sini. Fokus, teman-teman sekalian. Sudah punya sepeda, pengen punya motor. Sudah punya motor, pengen punya apa? Mobil. Sudah punya mobil, pengen punya apa? Ayo, mau disimpan di mana? Pertanyaan saya, Anda yang baru punya sepeda, berapa kali sepeda Anda sudah mengantarkan Anda mendekat kepada Allah? Pernah nggak dipakai mengantarkan Anda ke masjid? Jangan-jangan tiap subuh dipakai olahraga aja, masjid nggak pernah kenal dengan sepeda Anda. Katanya Anda meyakini setiap barang-barang itu akan jadi saksi saat mulut itu dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ya, mulutnya dikunci, tangan yang bicara, kaki bersaksi, dan barang-barang sekitaran kita itu akan yang bicara. Itu akan bicara. Anda yang sering mengharapkan motor, yang sudah punya sepeda, jangan-jangan sepedanya belum mengantarkan Anda untuk ibadah. Makanya Allah tahan sepeda Anda, sepeda motor Anda, Allah tahan. Jangan dulu punya sekarang, jangan punya sekarang, khawatir hisabnya semakin berat karena yang ini pun belum bisa mengantarkan Anda ke surga. Motor sudah ada, belum dipakai ibadah, sudah punya mobil.
Yang paling hebat, sepeda ada, motor ada, mobil ada, kendaraan banyak, belum bisa mengantarkan Anda untuk ibadah. Anda butuh apa lagi? Dan sudah minta pesawat, luar biasa. Siapa sebetulnya Anda? Hebat nih, masjid di sini, rumah di sini cuma 5 meter, speaker masjid ke sini gitu kan. Sepeda ada, motor ada, mobil ada, segala lengkap. Apa butuh jembatan sampai ke masjid? Perlu apa lagi? Baju tuh, pilih ini, pilih itu, pilih ini. Sering saya contohkan. Berapa banyak baju yang Anda buka? Coba buka lemari di rumah, lihat baju Anda. Berapa yang pernah dipakai sholat? Demi Allah saya katakan berapa? Coba biasakan ya, setiap menerima nikmat, gunakan dulu untuk ibadah. Itu akan enak penggunaannya. Baju yang telah dipakai untuk ibadah, kita akan merasa ragu menggunakan baju itu sebagai saksi perbuatan maksiat. Sayang, baju ini pernah dipakai sholat, apa juga akan menjadi saksi untuk maksiat? Pena yang pernah dipakai untuk ibadah, menuliskan taklim, menulis kalimat-kalimat yang baik, nulis hadis, nggak akan pernah bisa digunakan tanda tangan untuk maksiat, Pak. Kendaraan yang pernah dipakai ke taklim, kendaraan yang pernah dipakai untuk sholat, untuk ibadah, tidak akan pernah diizinkan oleh Allah untuk digunakan dalam keadaan maksiat. Begitu akan digunakan pada yang tidak baik, orang akan kenal. Tuh, lihat. Takut kendaraannya ketahuan, kok mampir di diskotik, takut kendaraannya ketahuan. Jadi ada penjagaan dalam diri kita. Pertanyaannya, Anda sering minta segala hal, harta diperbanyak, miliaran dalam tabungan masih ada, belum digunakan untuk ibadah. Tapi setiap hari Anda katakan, saya bersyukur ya Allah, bersyukur ya Allah. Mana syukurnya? Mana syukurnya? Coba lihat. Kalau akhwat itu sudah miliaran rekening dalam tabungan terkumpul, kendaraan sudah banyak, belum bisa menjadikan Anda tergerak untuk berhijab, Anda butuh berapa banyak rezeki lagi untuk bisa mengenakan hijab di kepala Anda? Allah sudah berikan rezeki miliaran, kendaraan sudah banyak, belum mau pakai kerudung juga, butuh berapa rezeki lagi? Apa harus diwafatkan dulu baru pakai kerudung? Karena menarik ini, kadang-kadang meninggal nggak mau pakai jilbab, begitu meninggal, hidup nggak mau pakai jilbab, begitu meninggal pakai jilbab. Saya kasih info ya pada akhwat-akhwat muslimah, nanti begitu meninggal, bedanya perempuan dengan laki-laki, perempuan dikerudungin, Pak. Ya, jangan bikin bingung malaikat. Kamu siapa? Saat hidup gak pakai jilbab, ayo meninggal kau pakai jilbab. Hati-hati, gak akan kejadian. Nanti kalau mau tahu, lihat aja, meninggal duluan akan ketahuan. Jelas ya? Allahumma gfirli. Kalau sudah sadar banyak yang salah, banyak yang kurang syukur, maka ini rahasianya. Disinilah banyak para sahabat tabi'in, para ulama-ulama saleh menangisi dirinya ketika rokok karena takut kurang syukur ketika di bawah salat. Takut kurang taat, kurang rukuk ketika hidup dalam kehidupan sebelum salatnya. Maka mereka syukuri, mereka istighfar, mereka hadirkan kemuliaan di hadapan Allah. Setelah itu apa? Dibukalah oleh Allah peluang untuk memohon kebaikan. Lihat baik-baik. Quran surah ke-48 ayat 29. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Saya bacakan ayatnya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Sedangkan orang-orang yang bersama beliau, baik sahabatnya yang hadir di masa beliau, melihat Nabi beriman kepada Nabi sampai wafat, ataupun umatnya secara umumnya, maka cirinya adalah, lihat, أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ, tegas terhadap berbagai penyimpangan dari hukum agama, dan sayang kepada sesamanya. Awas, hati-hati. Kalau ada di antara kita saling membenci dengan orang Islam, tapi toleran kepada yang menyimpang, ini menunjukkan dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad oleh Al-Quran. Awas, katanya umat Nabi Muhammad, tapi pada orang Islam saling serang. Pada yang menyimpang saling toleran. Aneh antum. Aneh. Karena umat Nabi itu sederhana. Pada orang Islam saling sayang. Pada yang menyimpang tegas. Kalau ada teman-teman kita menyimpang, arahkan pada kebaikan. Tapi bukan untuk menghadirkan caci maki. Teruskan, lihat baik-baik. Tarahum. Nah, menghadirkan sifat sayang dan tegas pada penyimpangan ini, tarahum ruk'an sujada. Anda bisa lihat orang-orang ini dalam sholatnya, cirinya ruku dan sujudnya sempurna. Tarahum, Anda lihat mereka ruk'an, sifat rukunya sempurna, sujada, sifat sujudnya sempurna. Ketika ruku sujudnya sempurna, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Masya Allah. Maka mereka dalam rukunya itu berusaha mencari, memohon, minta. Saat ruku itu berusaha mencari, memohon, minta kepada Allah Subhanahu wa taala fadla. Fadla minallahi
wa ridwana. Saya sudah terangkan pertemuan lalu, fadlan berbagai jenis keutamaan dunia. Ridwan segala jenis. Jadi ada peluang dalam ruku Anda untuk memohon kepada Allah berbagai hal yang terkait dengan keutamaan dunia atau berbagai hal yang terkait dengan keutamaan akhirat. Misal, Anda sebelum sholat misalnya punya pekerjaan-pekerjaan dunia. Entah ibu di rumah tangganya, atau misalnya ayah di pekerjaannya, atau masalah-masalah kehidupan. Nah itu saat ruku Anda ditunggu. Silahkan minta. Ini Allah lah yang sampaikan. Kalau saya yang sampaikan, tinggalkan. Ini Allah memberi peluang pada Anda. Ini kadang-kadang sayang. Kenapa Anda tidak dimudahkan ketika Anda dalam sholat? Harusnya urusan Anda mudah. Karena Anda ngejar butuhnya aja. Subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah. Subhana rabbiyal azim bihamdi, sami'allahu liman hamidah. Selesai. Nah Anda nggak pernah minta. Karena Anda nggak minta, bagaimana Allah bisa mengabulkan doa Anda? Maka ada peluang dalam ruku untuk Anda memohon kepada Allah. Satu, keutamaan dunia. Ingat, karena sifat tawarannya utama, fadlah itu yang paling utama. Makanya Nabi Sulaiman ketika dipuji ya oleh teman-teman di sekitarnya, wah Anda bisa menaklukkan awan, Anda bisa begini, bisa kemudian mohon maaf berbicara dengan hewan. Apa jawab Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada saya. Fadli rabbi. Kalimatnya menggunakan kata fadl. Jadi kalau Anda misalnya kuliah, teman-teman yang masih kuliah, coba cari yang paling utama di perkuliahannya. Kalau punya prestasi, gapai prestasi yang paling utama. Kalau ingin Anda sesuatu, gapai yang paling utama. Antum di pekerjaan, usaha, ayo. Jangan tanggung. Kalau kaya, jadi kaya banget. Dengan kaya banget, peluang sedekahnya lebih banyak. Peluang infaknya lebih banyak. Peluang zakatnya lebih banyak. Capai itu. Cari posisi yang paling tinggi, yang paling utama. Bukankah Abu Bakar kaya banget? Bukankah Utsman kaya? Bukankah Abdurrahman bin Auf kaya banget? Ayo, naikkan. Tapi cari kekayaan yang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya fadlannya digabungkan dengan kalimat Allah untuk menunjukkan kesan bahwa keutamaan yang dimaksud sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Di orang-orang kalau sudah begitu, diangkat jabatannya, nggak ada istilah nyogok. Nggak ada. Nyogok sedikit, nyogok segini, supaya jadi dubes, supaya jadi macam-macam, supaya jadi pejabat. Nggak ada. Nah ini pemilihan yang kecil-kecil aja udah nyogok. Antum mau ngapain? Nggak ada keberkahan di situ. Ketika antum dekati Allah pemilik kekuasaan. Quran surah 3 ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Saya tunjukkan nih pada teman-teman yang suka ikut dalam pemilihan-pemilihan. Antum gak usah capek-capek mengeluarkan yang haram. Karena kalau Allah sudah tidak berkehendak, sebanyak apapun harta yang akan Anda berikan, tidak akan mengantarkan Anda pada kekuasaan. Yang punya kuasa Allah. Anda gunakan yang haram, Anda gunakan yang halal, tetap tidak akan berpengaruh pada keputusan Allah. Ketika Allah berkehendak si fulan jadi, maka jadi. Kadang-kadang yang dikehendaki orang baik supaya merubah di dalam keburukan-keburukan pada kebaikan. Kadang-kadang yang dikehendaki orang yang buruk. Kenapa? Karena banyak keburukan-keburukan ingin ditampakkan. Sehingga ketika tampak masyarakat paham, maka diturunkan yang buruk supaya naik yang baik. Lihat baik-baik, tapi tidak akan bisa merubah situasi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Nih teman-teman yang ingin fokus dalam pencarian jabatan atau ingin mendapatkan usaha yang baik, Anda nggak nyogok pun itu akan ditujukan pada Allah kebaikan. Jadi ngapain nyogok? Tidak akan merubah keputusan. Kalau Allah berkehendak nggak akan jadi. Begitu naik besoknya mutasi. Selesai. Ya, dan Anda pun jangan mau menerima sogokan, karena itu tidak akan merubah kehidupan, kecuali menggeser Anda dari keberkahan menuju hal yang tidak baik. Disogok, Masya Allah, ada sogokan 10 juta, tolak, saya nggak akan lihat. 100 juta, istikharah dulu. Oh, Masya Allah, nggak usah. Langsung aja, buang. Kadang-kadang. Sudah, baik. Paham? Sekarang lihat. Jadi, sekarang pertanyaannya bagaimana cara minta? Nah, sekarang mari kita mulai. Quran surah keempat ayat 32. Kenapa tadi saya tafsirkan fadlan dengan urusan dunia? Ya, jangan ke pribadi. Kalau ada ayat di Quran menafsirkan yang lainnya itu lebih bagus. Quran tafsirkan dengan Quran. Nanti Quran tafsirkan dengan hadis. Tidak ditemukan cari kaul sahabat, tidak ditemukan cari kaul tabi'in, ulama, baru sampai ke kita. Kalau ingin dalam, nanti ikuti kajian kitab. Nanti saya tunjukkan kitab-kitabnya. Nanti ada kelas-kelas khusus untuk pendalaman itu. Baik, yuk kita lihat. Quran surah 4 ayat 32, paling kanan di pertengahan. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd fadla. Jangan pernah Anda berkhayal
Tatamannau dari kata tamanni. Tamanna yatamanna, tamanni. Berhayal. Ingin mendapatkan sesuatu. Wala tatamannau ma faddala dari kata fadla. Faddala dari kata fadla. Faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Jangan pernah berhayal untuk mendapatkan keutamaan yang melekat pada orang lain yang telah Allah lebihkan satu dengan yang lainnya. Misal, teman Anda punya mobil Pajero misalnya. Anda baru Avanza. Misal, ada teman Anda lewat menggunakan Pajero. Nah, ketika Anda diperlihatkan oleh Allah nikmat yang melekat pada teman Anda lebih baik dibandingkan dengan Anda jangan berhayal untuk mendapatinya. Gak ada kerjaan. Coba mah ya, kalau kita ada di mobil itu, kayaknya enak ya, Masya Allah. Ke Tanah Abang kita berdua nyetir. Ya, papa pakai Pajero, mama jadi Bujero. Misalnya, gitu kan. Sampai di sana kita cari, ya jalan-jalan. Enak kayaknya turunnya. Iya, Pak, padahal naik juga enggak. Masalah. Coba, saya mau tunjukkan. Ya, ingat yang membuat kita berhayal itu setan. Pertanyaan saya, berapa kali kita pernah berhayal dalam kehidupan? Kalau saya berada di posisi itu, Masya Allah. Oh, kenapa bukan saya yang mendapatkan itu? Kalau saya bisa seperti dia, bisa seperti dia. Coba lihat. Ibu juga sama. Kalau suami saya bisa seperti Ustaz. Coba cek. Berapa kali berhayal dalam kehidupan? Jadi kalau Allah titipkan nikmat ini yang utama pada seseorang, Anda nggak usah berhayal untuk mendapatinya. Hayal itu tidak akan menghadirkan sesuatu, cuma buang-buang energi. Awas ya, karena datangnya dari setan, maka jauhi tempat-tempat setan yang membuat banyak khayalan. Kamar mandi tempat setan. Makanya ketika antum masuk toilet, banyak muncul khayalan dalam kehidupan. Gak percaya silakan. Kok lama Pak nggak keluar-keluar? Cari inspirasi. Setan itu. Awas, keluar, cepat keluar. Keluar. Jelas ya? Awas, lihat baik-baik. Jangan berhayal untuk meraih keutamaan dunia yang pernah Allah titipkan pada orang lain sebagai kelebihan satu dengan yang lainnya. Lihat baik-baik ayatnya, teruskan. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Untuk laki-laki, saya terjemahkan langsung, dan perempuan akan meraih keutamaan-keutamaan ini sesuai dengan kadar ikhtiarnya, usahanya. Ini cara pertama. Jadi, ada petunjuk dalam Quran. Kalau Anda ingin meraih nikmat yang sama dengan yang Allah titipkan pada orang lain, maka caranya jangan hayalkan, Anda usaha. Kenapa dia punya Pajero? Saya masih punya yang ini saja. Misalnya saya masih punya Avanza, dia Pajero, saya ingin seperti dia. Maka coba Anda teliti bagaimana usaha dia untuk meraihnya. Bagaimana dia bekerja, bagaimana dia mengatur waktu, bagaimana dia memanage kehidupannya. Ikuti turunannya. Begitu Anda ikuti, Anda raih kemudian keberhasilannya. Coba lihat bagaimana manhaj para sahabat dilatih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pengusaha dikumpulkan oleh Nabi, diberikan bab tentang usaha. Begini cara usaha yang baik. Dibagi pengalamannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kitabul buyu', ada kitabut tijarah, cara berbisnis sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dipraktikkan oleh sahabat. Jadinya apa? Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Masya Allah. Sukses semua. Dan yang paling hebat diikuti itu. Yang lain ingin lihat bagaimana kata Utsman saya sesukses Abu Bakar. Maka diikuti jejaknya, jadilah kemudian Utsman sukses. Begitu Utsman sukses, Abdurrahman Auf melihat. Abdurrahman bin Auf, bagaimana saya bisa sesukses Utsman? Diikuti jejaknya, jadi. Dilihat oleh Arqam bin Abi Arqam, anak muda, usia 17 tahun. Masuk Islam yang ke-17. Bagaimana saya bisa meraih kesuksesan seperti Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf? Diikuti, sukses lagi. Coba lihat, sahabat hidup di masa Nabi, dekat dengan Nabi, dimuliakan oleh Nabi, sebagian mereka disebut masuk surga tanpa hisab, begitu melihat temannya punya keistimewaan, mereka tidak menghayal. Mereka ikuti berusaha seperti yang lainnya dan mencatatkan kesuksesan ini. Antum bukan sahabat, tidak hidup di masa Nabi, nggak pernah ketemu Nabi, tidak pernah disanjung Nabi, teman-teman sekalian, teman Anda sukses, kenapa Anda berhayal? Ayo kembali, turun ke bumi, bangun dari mimpi. Ya, rencanakan dengan baik. Siapkan perencanaan Anda, analisis dengan baik. Nanti ayatnya banyak. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Turunannya banyak. Detailnya lihat, misal Sahih Al-Bukhari. Apa yang mau Anda ambil? Di situ ada 97 pembahasan. Keluarkan. Kalau Anda ingin kesuksesan dalam dunia pengetahuan, cari kitab yang kedua, Kitabul Ilmi. Kalau masalah kemudian keimanan, cari kitab yang pertama, Kitabul Iman, 57 hadis.
Kalau Anda pengusaha, cari bab tentang Kitabul Buyu', keluarkan dalil-dalilnya. Kalau Anda seorang birokrat, diplomat, urusan tata negara, keluarkan Kitabul Imarah. Ini pernah dipraktikkan oleh Mu'adz bin Jabal, teori-teori Nabi. 3 tahun bisa mengeluarkan Yaman dari kemiskinan. Yaman bukan provinsi, Yaman negara, luas sekali. Cuma 3 tahun selesai kemiskinan di Yaman. Musa bin Nusair bisa menaklukkan Afrika. Dulu Afrika itu Afrika provinsi, Pak. Afrika provinsi. Coba lihat. Indonesia itu kan nggak sebesar Afrika seluruhnya. Silahkan keluarkan. Memang luas, kata Profesor Ahmad Mansur Sudanegara di bukunya Api Sejarah, jilid yang pertama, halaman 19, posisi paling kanan, paragraf kedua, dari 1 sampai 7. Luasnya memang 2 juta kilometer. Daratannya. Lautannya 3.200.000. Jadi luas Indonesia memang luar biasa, 5.200.000 kilometer persegi. Tapi mohon maaf, ini tidak sebanding dengan masa-masa Islam yang punya wilayah luas, lebih luas daripada ini. Jadi kalau orang-orang dulu bisa serius menciptakan keberhasilan dengan berikhtiar yang baik, orang sekarang pun pasti bisa. Kita memang dianugerahi luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ke Abu Dhabi, itu mereka untuk membuat satu pulau saja, mengantisipasi tsunami, itu biayanya triliunan, Pak. Saya datang ke situ tunjukkan, Ustadz ini pulau buatan. Masya Allah bikin pulau buatan. Satu pulau aja, biayanya triliunan. Apa manfaatnya kata saya? Itu nggak ada penduduk Ustadz, cuman untuk menghambat aja. Kalau ada tsunami, menerpanya ke pulau itu dulu. Kita bisa kemudian mengungsi dari situ. Kita diberikan 13.677 pulau. Belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas dan sebagainya. Luar biasa. Banyak. Nah, jadi kalau Anda ingin meraih sesuatu, jangan berhayal, usaha. Usaha. Tapi kadang-kadang usaha yang kemudian Anda telah lakukan itu, lihat baik-baik ya, lihat baik-baik. Fokus baik-baik. Satu, dibagi pada 2 bagian. Satu, al-ikhtiyarul jasadi, usaha dengan kemampuan fisik Anda. Tadi bikin perencanaan. Bahkan kalau mau jadi hebat, ibu arahkan anak-anaknya dari sejak kecil. Mulai dari goalnya dulu, cita-cita mau jadi apa. Terus turunkan sampai ke bawahnya. Itu yang dilakukan oleh Imran dan istrinya Hannah. Anak saya ingin dekat dari Allah sejak dalam kandungan. Quran surah 3 ayat 35 sampai 37. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu nazar laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya bernazar supaya anak saya yang ini menjadi lebih dekat denganmu. Jadi orang tua punya capaian supaya Maryam itu jadi solihah. Perempuan yang tidak biasa dibanding dengan perempuan lain. Maka apa yang dilakukan? Berikhtiar. Kalau ingin jadi solihah dekat dengan Allah, berarti harus cari tempat yang baik. Berarti harus cari guru yang gurunya pun dekat dengan Allah. Harus dibebaskan dari harta-harta yang haram. Maka perencanaan itu dibuat oleh mereka, dipilih kemudian Zakaria untuk merawatnya. Karena pada saat itu Nabi Zakaria bukan cuma pintar, tapi juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena beliau nabi. Yang kedua dibuatkan mihrab. Mihrab tempat yang mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mihrabnya dibuat, nama diberikan, doa disampaikan, guru didekatkan, apa yang terjadi? Lihat ayat 37-nya, paling kiri sebelah bawah. Fataqabbalaha rabbuha, diterimalah ikhtiar itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Lihat jawabannya. Maka saya terima ikhtiar kedua orang tua itu dan saya rawat Maryam dari sampai pertumbuhannya. Jadi yang memperhatikan langsung Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya pada Anda ya, mohon maaf teman-teman yang jadi orang tua. Ibu yang telah mengandung 9 bulan 10 hari dan melahirkan dalam luar biasa payahnya. Antum yang sudah berusaha, dirawat-rawat di rumah. Supaya anak tidak melihat yang buruk-buruk, tidak mengerjakan yang tidak baik. Pertanyaan saya, ketika anak itu mulai keluar rumah untuk sekolah, siapa yang bisa mengontrol dia dalam kebaikan? Bisa antum pastikan kalau dia membeli jajanan yang halal. Bisa antum pastikan kalau dia mendapatkan teman yang baik. Karena itu ada ikhtiar-ikhtiar yang antum mesti siapkan. Carikan sekolah yang baik, guru-guru yang baik. Seperti Maryam pernah disiapkan. Wa kaffalaha Zakaria. Hebatnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Bahkan rezekinya pun Allah tidak berkehendak datang yang haram. Allah tidak berkehendak, saya yang arahkan mendapatkan rezekinya, bukan kalian yang sulit untuk mendapatinya. Jadi kalau Anda berusaha benar seperti itu, ingin mewujudkan, maka Anda ikhtiar, usaha. Yang kedua, ikhtiar Rabbani, ditempuh dengan doa. Doa. Jadi yang tadi ikhtiar secara fisik kan, yang direncanakan, ada usaha-usaha fisik.
Yang kedua, istilah sekarang metafisik atau istilah Rabbani dengan doa. Anda tidak bisa mengawasi anak Anda di luar. Tidak bisa memastikan dan mengatur isi hatinya. Anda bisa memberikan perintah, tapi isi hatinya nggak bisa dikendalikan. Kadang-kadang kan ketika Anda pinta, anaknya menolak kan? Ayo nak, sholat. Barusan sholat. Sholat apa lagi? Oh, Masya Allah. Antum kasih makan apa gitu kan? Jangan-jangan antum bawa yang haram. Oh, hati-hati. Jangan-jangan orang tuanya nggak pernah contohkan. Kalau ada anak baru tumbuh, sudah bisa melakukan perbuatan tidak baik pada orang tuanya, jangan dulu marahi. Coba istighfar dulu. Mungkin antum yang tidak berikan contoh yang baik. Coba cek. Nabi Ibrahim, Nabi Rasul, tinggalnya di Kanaan, Palestina. Anaknya Ismail di Mekah, alaihi wassalam. Beliau Nabi, Rasul, juga seorang ayah, seorang suami. Mencari nafkah juga, berdakwah juga, sibuk luar biasa. Tapi masih sempat jalan kaki menengok pertumbuhan anaknya di Mekah. Karena itu disebut dengan Ibrahim, sang penyeberang. Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Dilihat, oh Ismail tumbuhnya begini, temannya begini, ya lingkungannya seperti ini, diberikan. Sehingga anak itu merasakan kehadiran bapaknya. Apa yang terjadi? Begitu bapaknya punya beban pekerjaan, anak itu merasa ingin membantunya. Muncul perintah Quran surah kedua ayat 127. Allah perintahkan untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahim. Begitu ngangkat batu, mulai berpijak. Pijakan pertama disebut dengan makam. Sampai sekarang ada makam Ibrahim. Tiba-tiba anaknya yang belum balik melihat bapaknya bekerja. Karena sering ditengok, sering melihat. Ada kedekatan dengan orang tuanya. Maka anaknya tiba-tiba datang dari belakang. Kalau bahasa kita, Pak boleh saya bantu ya? Dia membawa batu. Batu bahasa Arab yang disebut dengan hajar. Kemudian dia mulai susun-susun. Ketika disusun berubah menjadi hijar. Kalau sudah jadi bangunan disebut jadi hujrah. Kalau ruangannya banyak disebut dengan hujurat. Sampai hari ini, tempat yang Ismail saat itu membawa batu dan menyusun disebut dengan Hijr Ismail. Dan diabadikan sampai sekarang. Ini bagian Ka'bah, bagian dalam Ka'bah. Jadi kalau Anda ingin sholat di dalam Ka'bah, hikmahnya kenapa tidak disambungkan keputusannya pada saat itu? Di zaman Nabi SAW pernah kejadian terbakar di masa Quraisy. Kemudian tidak ada uang yang cukup untuk bisa menyempurnakannya. Maka terpisah dan ditetapkan. Tidak disambungkan sampai sekarang. Hikmahnya adalah supaya setiap orang yang ingin sholat di dalam Ka'bah cukup sholat di area ini saja. Tapi poin terbesarnya, setiap Anda tawaf di situ, coba bayangkan sejauh mana Anda membangun hubungan baik dengan anak. Orang tua dengan anak. Ini level Nabi, Rasul masih bisa nengok anaknya. Perhatikan. Dan hebatnya bisa ada feedback dari anaknya. Bantu, bantu, bantu. Luar biasa lagi, Quran surah 37. Dari ayat 102 sampai 109. Nah, papa mimpi nih. Melihat Ananda disembeli, inni ara fil manami anni adzahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapat Ananda? Padahal Nabi Ibrahim itu Nabi Rasul, mimpinya Nabi pasti benar. Sederhana sebetulnya. Nah, Ismail, ya Pak, sini. Kenapa Pak? Sembelih. Masya Allah. Bisa. Tapi hebatnya, lihat bahasa ayah. Ketika anaknya sudah mulai dewasa, jadi teman, maka Quran memberikan cara untuk berinteraksi dengan anak. Kalau nalar sudah matang, kurangi perintah-perintah, kurangi sayang-sayang, jadikan dia teman, ajak berdialog. Apa kata bapaknya? Bapak mimpi melihat kamu disembeli. Bagaimana pendapatmu? Lihat kata anaknya. Pak, kerjakan sekarang. If'al ma tu'mar. If'al. Bukan ifna'il, if'al. If'al itu cepat. Cepat kerjakan sekarang. Jangan tunda. Insya Allah Bapak dapati saya sebagai anak-anak yang bersabar. Anda mungkin sampai situ kisahnya. Coba buka bukunya Ustaz Umar Ahmad Baraja. Al-Akhlaq lil Banin. Jilid yang kedua. Coba lihat halaman 25. Teman-teman posisi paling kanan. Di situ dikisahkan. Bagaimana Ismail ketika akan disembelih, ikatannya masih longgar. Kata Ismail, Pak, tolong kencangkan ikatan ini. Supaya saya tidak punya peluang untuk meronta. Saya takut ketika saya bergerak, Papa merasa iba dan tidak jadi menyembelih saya. Ketika akan disembelih, melihat pisaunya, beliau katakan, Pak, tajamkan pisau itu. Asah, tajamkan. Yang dengan pisau yang tajam akan mempercepat penyembelihan itu dan mengurangi rasa sakit yang melekat pada diri saya. Yang terakhir, beliau sempat melipat gamisnya itu. Kemudian mengatakan, Pak, tolong titipkan ini kepada ibunda yang sangat saya sayangi. Sampaikan ini hadiah perpisahan dari putra satu-satunya yang sangat menyayangi. Di ujung kematiannya, masih mengingat tentang ibundanya. Ketakwaan anak, hebatnya perhatian orang tua menjadikan Allah kemudian dengan takdirnya dan sebelumnya telah ditetapkan bahwa maaf, tidak ada yang harus jadi korban. Qad saddaqta ru'ya. Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Enggak ada yang jadi korban, ganti bikibzin azim. Bidhibhin azim, dengan sembelihan yang lebih hebat lagi. Sekarang jadi sunnah pada kita semua. Makanya setiap datang Idul Adha jangan cuma pandai nyembelih. Perhatikan kisah-kisah tadi. Sejauh mana kedekatan Anda dengan anak-anak Anda? Coba cek. Jadi kalau anak misalnya ada pertentangan pada orang tuanya, jangan langsung cepat memvonis dulu. Kamu ini
ini, Masya Allah, bukan anak mama. Oh, lantas anak siapa? Coba cek dulu, istighfar dulu, lihat dulu. Antum tuh bukan nabi, bukan rasul. Ini selevel nabi, sesibuk-sibuknya bisa melihat anaknya. Coba kalau antum cuci mobil, dibantuin nggak? Kalau antum yang nyuci, anak yang pakai, coba pikir dulu. Ibu nyapu, dibantu nggak? Kadang-kadang ibu nyapu, anaknya kasih komando. Mah ini mah belum, Masya Allah. Pulang dari sini, pergi ke dapur, bawa pisau. Datangi anak. Papa dapat petunjuk di masjid Tanah Kusir. Masya Allah. Apa Pak? Sembelih kamu? Lihat responnya. Ada sini ya. Anda tidak bisa memastikan di luar ini bagaimana penjagaan Allah turun. Maka bentuk fadlan yang kedua, ikhtiar itu dibagi dua. Yang kedua ini, bangun kedekatan dengan Allah dimulai dengan doa. Maryam didoakan oleh ibundanya Hannah. Yusuf didoakan oleh ayahnya Yakub. Luqman berdoa untuk anaknya. Coba lihat, semua kisah-kisah Nabi dan Rasul disebutkan di Quran selalu menghadirkan doa. Doa-doa dipanjatkan. Yakub berdoa untuk Yusuf. Coba cek, begitu muncul perasaan, maaf ya, tidak suka dari saudara-saudara Yusuf. Yusuf kan 12 bersaudara. Dari ibu yang berbeda. Yusuf dengan Bunyamin, 10 dari ibu yang lain. Singkat saja ya, singkat. 10 ini iri kepada Yusuf. Kemudian naik menjadi dendam. Naik lagi, kumpul mereka di satu tempat. Kalau kita ilustrasikan ini rumahnya, ini lumbung tempat nyimpan hasil panennya. Kumpul di sini 10 orang kurang lebih, diskusi. Perhatikan baik-baik. 9 orang mengatakan, dari 10 ini, 9 mengatakan uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. 1 mengatakan, jangan bunuh Yusuf. Alqihi fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus siyarah. Lemparkan ke tempat yang gelap supaya diambil oleh orang lain. Ke sumur, lemparkan ke sumur yang gelap, diambil oleh pedagang menjauh dari kita. Pertanyaan saya, kalau ada musyawarah 9 orang memutuskan A, 1 orang memutuskan B, mana yang diterima? 9 orang. Dan biasanya setan tidak akan nanggung kalau sudah maksiat yang paling tinggi. Pertanyaannya, kenapa bisa yang satu yang diikuti? Oh iya, jangan bunuhlah, lempar aja ke tempat gelap. Kok kenapa bisa berubah? Karena Yakub seringkali mendoakan untuk anak-anak. Dan doa itu yang menjaga anak-anaknya. Di keutamaan yang hadir kepada anak, keutamaan yang hadir pada pekerjaan Anda, ibu di rumah tangga, itu selain bisa ditempuh lewat usaha dengan ikhtiar fisikal, rencana dan sebagainya, kita punya satu keterangan dari Al-Quran. Minta dengan doa. Dan cara tercepat, minta dalam sholat. Cara paling cepat, kata Quran, minta dalam ruku. Apa perintahnya? Teruskan ayatnya. Quran surah 4 ayat 32. Was'alullaha min fadlih. Was'alullaha, minta. Cara pertama. Lihat ayatnya. Was'alullaha min fadlih. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibun mimma iktasabu. Walinnisa'i nasibun mimma iktasabn. Was'alullaha min fadlih. Dalil tentang doa meminta. Kemudian kita hadirkan kalimat Allah. Was'alullah. Mintalah kepada Allah. Min fadli, dari keutamaan yang telah Allah tetapkan. Kapan memintanya? Dijawab di Quran surah 48 ayat 29. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah. Ini dalil dari Al-Quran yang memberikan petunjuk bahwa boleh meminta dalam salat, khususnya dalam ruku, keutamaan-keutamaan kehidupan yang kita harapkan. Jelas? Bagaimana caranya? Tidak ada cara spesifik, bacaan-bacaan spesifik. Artinya boleh kita mintakan dengan bahasa kita, tapi tidak dilafadzkan. Jelas ya? Jadi setelah Anda mengucapkan Allahumma gfirli, lihat baik-baik. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Silahkan minta kepada Allah dalam keadaan ruku. Anda hadirkan dengan bahasa Anda, tapi tidak perlu dilafadzkan. Minta. Jelas ya? Karena Quran ini hanya memberikan petunjuk umum. Makanya Anda dapati, Nabi pernah berluku sangat lama sekali. Kemudian sahabat pernah berluku sangat lama sekali. Tabi'in pernah berluku sangat lama sekali. Apa di antara mereka lakukan? Apa di antara yang mereka lakukan dalam rukunya? Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diboleh. Ibu di rumah tangga ada masalah, salatlah. Salat. Bangun tahajud. Dalam ruku minta kepada Allah. Ya Allah, saya sudah bermohon dalam ruku ya Allah. Banyak permohonan saya sampai pegal ya Allah. Bisa ya? Karena baru pertama kali tahajud. Baru pertama kali. Kalau sudah biasa enak ya. Enak biasanya. Baik, nanti pelan-pelan, nikmat. Jelas ya? Biasanya kalau fadlan itu seperlunya
Apa yang paling utama seperlunya sampaikan. Karena nanti ada yang paling nikmat sujud. Ada yang paling nikmat sujud. Jelas ya? Jadi saya persingkat bahwa dalam ruku ada posisi kita boleh bermohon kepada Allah. Tapi ingat, doa ini diikat setelah sempurna cara ruku dan bacaan ruku standarnya. Jadi sempurnakan dulu rukunya. Bacaan rukunya sempurnakan. Yang tadi yang sunnah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah sempurna bacaannya, tenang keadaannya, baru minta kepada Allah. Jelas sampai sini? Baik. Tapi ingat, perhatikan jenis salatnya. Jenis salatnya. Kalau Anda sedang berjamaah, maka Anda diikutkan pada imam. Jadi jangan sampai imam sudah sujud, Anda masih ruku. Ya Allah, tolong kabulkan. Bahkan saya pun tetap ruku walau imam sujud. Artinya antum salah. Antum salah ya, antum salah. Nanti begitu salat sunnah, Anda baru minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, alhamdulillah. Terus pelan-pelan. Masih ada waktu? Ya, sebentar lagi. Sebelum ini saya jawab, perhatikan baik-baik. Cara Allah mengabulkan doa. Nanti jangan begini, Ustaz saya sudah praktekkan tapi doa nggak dikabulkan. Kayaknya Ustaz salah nyampaikannya, kan? Satu, mengabulkan sesuai dengan yang dimohonkan. Jadi begitu dimintakan, seketika dikabulkan. Seperti Nabi Zakaria meminta, seketika dikabulkan. Bila permintaan itu sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan menerimanya. Awas. Dikabulkan seketika bila permohonan itu sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan dalam menerimanya. Awas, hati-hati ya, nanti saya terjemahkan dalam bagian kedua dan ketiga. Dua, Allah tangguhkan apa yang diminta itu sampai muncul kesiapan dalam menerimanya. Jadi kadang-kadang Anda minta, tapi pada saat akan diberikan belum maslahat untuk Anda pada saat itu. Karena Anda belum siap. Oleh Allah ditangguhkan sampai Anda siap. Dan saat penangguhan itu pun Anda tidak rugi, karena Anda diberikan pahala dari doa Anda. Jadi berdoa itu tidak rugi Pak ya, Bu ya. Ada pahala diberikan. Ya, fokus baik-baik. Lihat sini, saya beri contoh Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa kepada Allah supaya kiblat dipindahkan dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Kapan mintanya? Sejak pertama kali sholat kemudian diwajibkan pada beliau. Pas Mekah, setahun sebelum hijrah. Berdakwah 12 tahun di Mekah, usia 52 tahun, turun perintah sholat. Kemudian bermohon kepada Allah supaya kiblatnya itu bisa diarahkan ke Masjid Al-Haram. Apakah dikabulkan seketika? Tidak. Tidak. Kapan dikabulkan? Ketika hijrah ke Madinah. Setahun kemudian hijrah ke Madinah, tinggal beberapa masa di Madinah. Tahun kedua mendekati tahun ketiga, baru turun ayat ketika beliau berkunjung ke rumah Ummul Bashar. Turun Quran surah kedua ayat 144, paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sering amati engkau, seringkali menghadapkan wajahmu ke langit memohon supaya kiblat dipindahkan. Sekarang silahkan pindahkan kiblatmu. Jelas ya? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kiblat pertama kali diarahkan ke Masjidil Haram sejak sholat pertama kali diperintahkan, maka itu menjadi kemenangan bagi orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Oh, Muhammad aja sholatnya menghadap Tuhan kita. Cuman dia gengsi aja menyembah Tuhan kita. Mungkin muncul kalimat itu. Karena Ka'bah itu pada saat itu, bukankah di situ telah berkumpul berhala-berhala dan sebagainya. Dan persoalannya Nabi tinggal di Mekah. Itu masalahnya. Nabi tinggal di Mekah. Difitnahnya semakin banyak. Belum siap ketika itu kemudian diturunkan. Bisa menjadi ragu bagi para pengikutnya. Maka ketika hijrah ke Madinah, berpisah agak jauh dari Mekah, kisaran sampai 500 km, 400 km lebih dari Mekah menuju Madinah, teman-teman baru turun ayat. Nabi saja berdoa 3 tahun baru dikabulkan. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, baru 3 hari sudah nuntut. Kurang apa lagi ya Allah? Kurang sabar. Nabi Ibrahim berdoa sebelumnya. Minta supaya lahir Nabi dan Rasul, lahirnya di Mekah, dekat Ka'bah. Minta tuh. Berdua bahkan, kurang apa lagi, 2 Nabi, 2 Rasul. Dua-duanya sangat disayang oleh Allah. Gelarnya Abul Anbiya, bapak para Nabi. Khalilullah yang sangat dekat dengan Allah. Berdoa, kapan dikabulkan? 30 generasi setelah meninggalnya. Nggak dikabulkan saat itu. Dan uniknya tidak melihat doanya. Maksudnya tidak melihat hasil doanya.
Berdoa sekarang dikabulkan 30 generasi setelah kematiannya, setelah wafatnya. Usia ribuan tahun. Kapan dikabulkan? Dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kan sering saya sampaikan, bahkan sering saya bacakan di sini. Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu 30 generasi. Ayo, masih ingat gak? Coba diulang. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihim, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'ruf, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Ayo ulang. 30. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, 2 nabi, 2 rasul paling disayang Allah. Kapan dikabulkan? 30 generasi setelahnya. Puluhan ribu tahun. Antum nabi bukan, rasul bukan. Belum tentu Allah sayang kepada antum seperti Allah menyayangi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kenapa baru 30 menit nuntutnya luar biasa? Sakit gigi ya Allah, tolong. Masya Allah. Sudah 30 menit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Sampai mana kita tadi? Jelas ya? 2 itu, antum punya anak 5 tahun, antum banyak harta, alhamdulillah. Dia minta dibelikan motor beneran. Papa, yang kayak Valentino Rossi, Pak, nomor 46, Yamaha. Oh, Masya Allah. Dibelikan nggak? Enggak. Tapi bukan berarti Anda nggak mampu, bisa. Setelah dia kemudian naik, tumbuh, bisa megang motor, antum kasih. Baik. Pak, kok nggak kayak Rossi? Rossi aja jatuh kemarin, kakinya patah. Udah, Ananda yang ini saja, bebek. Masya Allah. Kasih. Tuh, saya hafal. Marquez sebentar lagi itu kayaknya bakal jadi juara gitu ya. Saingannya Lorenzo, Rossi kemarin patah ini kakinya, tapi dia sudah mulai untuk mau balapan lagi ya. Saya hafal itu, hafal saya. Mau tanya apa ya, silakan. Ya. 3. Allah ganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Allah ganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Karena jawaban dari doa hanya akan memberikan yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Nah, pada yang ketiga ini, teman-teman, antum mesti memahami betul dengan membacanya dengan iman, bukan dengan akal. Baca dengan iman. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau doa kita itu sudah dikabulkan. Coba lihat. Harap-harap kuliah masuk ITB, tiba-tiba masuknya Unpad misalnya. Ya, terus pacu lagi. Kedua ikut UMPTN, gagal lagi. Dapatnya Unpad lagi. Tiba-tiba begitu antum ikuti di Unpad, Masya Allah. Ternyata Allah berkehendak dari Unpad itulah mengantarkan antum mendapatkan capaian yang antum harapkan. Saya pernah kisahkan banyak hal, tapi mungkin orang lain lebih banyak kita harapkan kisahnya lebih banyak. Banyak orang berharap kepada Allah, tapi ternyata diberi jalan yang lain. Nanti ketahuannya setelah beberapa masa ke depan. Itu dalil yang ada di Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ayat ini turun ketika masa perintah jihad. Orang-orang banyak yang ragu. Tapi ingat ketika turun lafadznya, maka sifatnya bersifat umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ayat turun itu berdasarkan keumuman lafadznya, bukan khusus sebabnya. Lihat, ketika Anda punya hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan, misal keinginan Anda tidak sesuai dengan keinginan Allah. Anda inginnya A, Allah inginnya B. Maka kata Quran, ikutkan keinginan Anda pada keinginan Allah. Perangi hal-hal yang tidak baik dalam diri Anda. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ayo perangi perasaan-perasaan yang tidak baik. Wajib bagi kita memerangi diri kita. Perasaan tidak menyenangkan, perasaan suudzon, perasaan macam-macam. Hilangkan semua itu, prasangka baik. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang Anda tidak suka ada kebaikan di dalamnya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi Anda mengharapkan sesuatu, di balik itu ada yang enggak bagus buat Anda. Kenapa? Lihat baik-baik. Ini yang paling hebat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perhatikan cara menerjemahkannya. Karena Allah mengetahui masa depan. Ya'lam fi'il mudhari. Present, continuous, future. Allah tahu masa depan, sedangkan kamu tidak. Bapak berharap capaian saya ingin jadi direktur. Tiba-tiba mentoknya di manajer. Kenapa kemudian Allah tetapkan Anda di situ tidak sampai level yang paling tinggi? Anda inginnya pengen direktur. Kata Allah, jangan. Tempat Anda ini nggak bagus. Begitu sampai ke sini lingkungannya nggak bagus. Bahkan olahraganya nggak baik. Akan ketemu dengan yang haram-haram. Diarahkan pada yang tidak baik. Lingkungannya tidak baik. Kamu cukup di sini saja. Kadang-kadang kita nggak baca sampai ke situ. Begitu paham pergaulannya, oh ini rupanya saya di sini. Saya dulu berharap sekali ingin meneruskan ke Madinah. Seperti pernah saya kisahkan dulu. Karena saya sudah mendapatkan pendidikan dari guru-guru Madinah. Ada Syekh Afifi, Syekh Sultan. Ya, kemudian ada Syekh Faiz dan sebagainya. Saat saya masih di kelas 2 Aliyah. Saya dapat pendidikan di Jogja.
Kitab-kitabnya masih ada sampai sekarang. Begitu saya katakan pada keluarga saya selesai, saya ingin teruskan ke Madinah. Kemudian keluarga kami diarahkan berikan rekomendasi pada seorang tokoh yang sudah dikenal. Kalau diberikan tanda tangannya tidak akan tertolak. Ikhtiar manusianya. Tapi kalau Allah berkehendak, gak akan jadi. Bom Bali terjadi. Sudah selesai. Harap-harap ke Madinah. Nyampainya Madinah Ciputat. Wait. Elsie, lulusan Ciputat. Ternyata kelas persiapan. Masuk ada fakultas baru di situ. Kerjasama dengan Al-Azhar Asy-Syarif. Namanya kuliah dirasah Arabiyah, dirasah Islamiyah wal Arabiyah. Saya masuk ke situ. Gurunya ada yang dari Mesir, dari macam-macam. Kalau Indonesia harus dari MUI. Kemudian di situ ada yang harus pakai bahasa Arab pengantarnya. Ada hafalan Qurannya, ada macam-macam. Itu banyak Allah siapkan di situ. 2 tahun ada telepon dari mudir ma'had. Tadi, Ananda tolong carikan, ini ada beasiswa ke Libya nih, 2 orang. Baik, insya Allah saya carikan, Pak. Saya cari dapat 1 orang. Ada, Pak, 1 orang, kurang 1. Kenapa nggak kamu aja? Ya sudah, bismillah. Saya berangkat, tadinya pengen lihat saja. Begitu saya berangkat, saya jatuh cinta dengan Libya itu. Masya Allah. Ini yang saya cari rupanya. Buku-bukunya, referensinya, macam-macamnya. Dan Allah antarkan dari situ dulu. Karena saya senang tafsir. Saya cinta dengan Al-Quran. Saya senang tafsir. Ternyata Allah antarkan saya supaya memahami dulu bahasa Al-Quran. Paham bahasa Al-Quran. Dari situ ternyata apa rahasianya? Setahun kemudian, Juli 2006. Teman-teman sekalian, tiba-tiba saya diantarkan oleh Allah kemudian ke Mesir, Al-Azhar. Untuk belajar tafsir langsung dari Syekh Al-Azhar, tahu jauhannya. Karena beliau satu-satunya mufassir yang masih hidup pada saat itu. Tokoh dunia. Belajar ke sana. Saya ikut ke Al-Azhar. Saya ikut ke Iskandaria. Begitu saya pulang dari situ, nggak berapa lama meninggal dunia. Kemudian apa yang terjadi? Saya pun ke Saudi. Saya tinggal di Mekah. Saya belajar. Saya lihat ke Ummul Qura. Saya juga ke Madinah. Kemudian setelah itu dipindahkan lagi. Sampai terakhir ke Tunisia. Dalam evakuasi. Pulang ke Indonesia. Antum tahu apa yang terjadi? Kalau saya semula ditetapkan kemudian berangkat ke Madinah, saya tidak akan bisa menikmati bagaimana di Libya. Bagaimana di Tunis, bagaimana di Mesir. Tapi lihat bagaimana Allah memperjalankan dengan tahu masa depan. Syria, saya nggak sempat ke Syria. Karena fikih Syawah Bazuhaili ada di Syria. Tapi yang paling menarik, beliau datang sendiri ke Libya. Satu majlis bersama, saya ambil ilmunya. Kita di TV bersama. Kami dulu mengisi di Qanat Tawasul. Datang sama-sama, kita belajar, ambil ilmunya. Antum bayangkan, kalau saya berangkat langsung ke Saudi, saya hanya akan dapatkan satu mazhab untuk belajar. Tapi saya datang ke Libya, mazhabnya Maliki. Imam Malik itu, Imam Malik, satu-satunya imam yang lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, wafat di Madinah, gak pernah keluar dari Madinah. Mazhabnya menyebar di Afrika Utara. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair itu mazhabnya Maliki. Maka diantarkan saya oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat mazhab Maliki. Mazhabnya Imam Madinah Darul Hijrah. Berangkat dari situ ke Mesir, Mesir rata-rata Asy-Syafi'i, Syria juga Asy-Syafi'i. Sehingga sempat ke Asia Selatan, ada orang-orang Asia Selatan di situ, ada orang Pakistan, India, kami belajar dari situ. Kemudian ke Saudi untuk mendapatkan mazhab Hambalinya, 4 mazhab didapatkan. Bayangkan, Anda berharap mendapatkan satu hal, kata Allah jangan, yang maslahat untuk kamu yang ini diarahkan. Kalau Anda tidak bisa membaca dengan baik, hanya dibaca pakai akal pesimis, nangis, buang-buang waktu, nggak ada kerjaan, bikin status. Kenapa ya Allah? Nggak ada kerjaan, nikmati, jalani. Sudah. Kalau nggak percaya silahkan coba. Rasakan bedanya. Bedakan rasanya. Dan pasti akan terasa bedanya. Lain Pak. Kapan mintanya? Dalam sholat. Ruku. Minta. Nanti lihat bagaimana cara Allah mengabulkan. Jelas di sini? Ketika itu terjadi, rukunya benar, patuh pada Allah, maka Anda akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang seimbang. Enak. Pikiran tenang, keadaan nyaman, hidup seimbang. Keadaan seimbang dalam bahasa Arab disebut dengan i'tidal. Makanya diangkat dari ruku ketika bangun, itu seketika tidak disebut dengan qiyam, tapi disebut dengan i'tidal. Hatta ta'tadila qa'iman. Rafa'a ra'sahu minar ruku, bangkit dari rukunya sampai keadaannya seimbang. Ta'tadila qa'iman. Baik, kenapa disebut dengan i'tidal? Apa bacaan i'tidal dan apa hikmah dari i'tidal? Itu materi untuk bulan depan, ya. Insyaallah. Sekarang saya jawab dulu ini dalam 15 menit ke depan. Itu nyambung Bu, Pak. Gerak tuh, salat tuh semua nyambung dari mulai takbir sampai selesai, ada kesinambungan di situ. Bismillah. Ustaz, apa ada perbedaan bacaan imam dan makmum di doa iftitah dan duduk di antara 2 sujud? Ada. Mungkin terjadi. Karena memang tidak harus sama. Yang sama itu posisinya. Di ketika imam iftitah, makmum iftitah. Ketika imam duduk di antara 2 sujud, makmum duduk di antara 2 sujud. Tapi kalau bacaannya itu diberikan keluangan. Karena untuk iftitah saja ada 12 jenis doa.
Boleh baca misalnya Allahumma ba'id, boleh baca wajjahtu, boleh baca subhanakallahumma bihamdik, boleh baca subuhun kudusun, dan seterusnya. Boleh baca Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, boleh baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, boleh. Dan Anda kan tidak bisa memastikan apa bacaan imam karena bacaannya disirkan. Imam baca misalnya nggak kedengeran, Anda pengen sama, Mam, kerasin dikit dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu nggak ada masalah. Imam baca wajah tuh, antum baca Allahumma ba'id, sah dua-duanya. Yang penting posisi sama. Jangan sampai imam iftitah, antum sujud, beda. Jelas ya? Jadi ini nggak ada masalah. Sepanjang alternatif bacaannya ada. Tapi kalau alternatif bacaan tidak ada, cuma satu bacaan, antum jangan cari yang lain. Imam baca Al-Fatihah, antum kulhu misalnya, nggak nyambung. Di Imam Al-Fatihah, karena Al-Fatihah cuma satu, antum Al-Fatihah. Tapi kalau ada alternatif silahkan dibacakan. Duduk di antara dua sujud ada dua jenis. Bisa Rabbighfirli diulang. Ada yang 7 jenis bacaan, ada yang 3 jenis bacaan, silahkan. Sesuai dengan kadarnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon dijawab. Terima kasih. Jazakallahu khair. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Beliau lahir di keluarga Kristen. Alhamdulillah sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Allah ya, semoga Allah muliakan antum. Semoga Allah ampuni dosa-dosa antum dan semoga Allah bimbing antum dengan hidayah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga Allah juga berikan hidayah yang melekat pada saudara-saudara kita yang sudah berislam dan dijaga oleh Allah untuk mempertahankan keislamannya sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ditanya sama papa ketika papa sekarat dan waktu salat tiba, kamu pilih mana? Dan jawaban saya pilih salat. Papa saya marah dan bertanya apa alasan saya. Saya jawab, setelah saya salat dan saya berdoa jika Allah mengizinkan papa sembuh pasti sembuh. Tapi papa saya tetap marah. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan jika papa saya bertanya seperti itu lagi? Kalau ayah Anda bertanya dalam keadaan demikian, ini masih hidup kan ya? Masih hidup kan jika bertanya lagi berarti masih hidup. Ya, tapi agak repot sekarat gitu kan, sekarang bertanya lagi. Allah khair insyaallah, khair insyaallah. Kenapa kamu sholat? Baik, apa jawabannya? Cari jawaban-jawaban yang bisa memberikan sentuhan hikmah dan hidayah kepada yang bertanya. Itu poinnya. Maka apa diantaranya? Quran surah ke-16 ayat 125. Ini teori dasarnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang-orang yang belum paham dengan jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah itu kalimat-kalimat bijak. Kadang bisa menyentuh kepada jiwa sesuai dengan objek pendengarnya. Misal, kenapa kamu sholat? Pak, dengan sholat itu saya merasa mendapatkan ketenangan. Yang dengan tenang itu saya bisa berbuat lebih baik kepada Papa. Sholat yang membuat saya lebih banyak mendoakan Papa. Sholat yang membuat saya lebih perhatian kepada Papa. Sholat yang mendorong saya untuk berbakti kepada Papa. Sampai sebelum saya sholat, saya tidak setenang ini. Dan saya tidak merasa lebih baik untuk berbuat baik kepada Papa. Tapi ketika saya sholat selalu mendorong saya untuk berkata yang baik-baik kepada Papa. Sholat melarang saya untuk berkata kotor kepada Papa. Sholat melarang saya untuk berbuat yang tidak baik kepada Papa. Sholat membuat saya untuk memberikan yang terbaik kepada Papa. Saya takut kalau saya tidak sholat dan Papa larang saya sholat, saya tidak bisa berbakti yang terbaik kepada Papa. Cari kalimat yang baik. Ketika sholat saya membaca Quran. Dan di Quran dikatakan jangan pernah bentak orang tua. Di Quran dikatakan jangan pernah berkata ah. Di Quran dikatakan jangan pernah berdusta kepada kedua orang tua. Di Quran dikatakan berbakti kepada kedua orang tua. Di Quran dikatakan berikan yang terbaik untuk orang tua. Saya takut, Pak. Saya tidak bisa membalas jasa Papa ketika membuat baik kepada saya dalam kehidupan. Saya tidak bisa paksa Papa untuk masuk Islam. Walaupun setiap saya sholat, saya bermenang air mata. Bermohon kepada Allah supaya Papa mendapatkan hidayah. Tapi kalau Papa larang, saya takut saya tidak bisa memaksimalkan bakti saya kepada Papa. Kalau dengan semua itu saya kerjakan, belum juga menyentuh hati Papa untuk berislam, tolong katakan kepada saya dengan cara apa lagi saya berbakti kepada Papa supaya Papa menerima hidayah. Ini lebih baik. Nah, kenapa kamu sholat? Emang kenapa? Oh, gak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang baik, doa apa yang baik dan diajarkan Nabi SAW ketika sujud dan tahiyatul akhir. Nanti ikuti saat pembahasan sujud dan tahiyat akhir. Ya? Baik, insya Allah. Antum wajib datang lagi. Ini kelas advance. Kita baru ruku, dia ada sujud. Masya Allah. Ikuti imam ya. Imam ruku, antum ruku. Ya. Ini imam itidal aja belum. Antum udah mau tahiyat akhir. Kadang-kadang manusia.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya baru menikah. Masya Allah ya. Baik. Saya baru dari Lampung masih cari jodoh. Sampai Tanah Kusir sudah menikah. Alhamdulillah. Mohon saran Ustaz, bagaimana sikap seorang menantu terhadap mertua? Sederhana, berbuat baiklah pada mertua. Selesai. Sudah. Satu, bangun kesamaan visi dengan istri. Tarbiyah dibangun. Bangun dulu. Kenali apa hak dan kewajiban sebagai istri dan suami, lalu sebagai anak kepada kedua orang tuanya. Keluarkan ayat-ayatnya. Ya, Quran surah 4 ayat 34. Itu untuk mengenal hak dan kewajiban suami istri. Quran surah 4 ayat 19. Kemudian lanjutkan untuk orang tuanya. Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27-nya. Kemudian kalau usianya pernikahan sudah semakin naik, tunjukkan bakti lebih. Kalau sedang gak enak, munculkan suasana Quran surah ke-31 ayat 14 sampai dengan 15 ya. Kalau sudah usia 40 tahun tetap berbakti, hadirkan suasana Quran surah 46 sampai dengan ayat 15 ya. Quran surah 46 ayat 15 ya. Rahmatullah. Apa diantaranya? Satu, coba lihat orang tuanya masih hidup atau tidak. Kalau masih hidup, maka coba kompak. Mumpung masih hidup, berikan bakti bersama kepada kedua orang tua. Ya, walaupun berbeda statusnya. Satu ada orang tua kandung, kedua ada mertua. Tapi sama-sama orang tua. Sama orang tua walaupun beda status, lain nilai di situ. Tapi bakti tetap diberikan. Apa diantaranya? Berikan bakti dengan kalimat-kalimat yang baik. Jadi berikan perhatian, berikan doa, telepon dengan baik, kunjungi orang tua, katakan yang baik-baik, minta nasihat. Orang tua senang kalau diminta nasihat. Hebatnya bahkan gak pernah minta. Tapi kalau antum ada rezeki, kirimkan. Walaupun cuman pulsa, cuman macam-macam. Tapi dengan itu semua, Masya Allah, ada kebahagiaan tak terlukiskan. Ma, Nanda sedang tahajud. Mama mau titip doa apa? Kenapa kamu bangunkan Mama? Misalnya, Mama baru istirahat. Gak apa-apa, mohon maaf ini karena sayang Nanda kepada Mama. Besok-besok jangan begitu lagi ya. Gak apa-apa, teruskan lagi. Besoknya kunjungi. Maaf Ma, bawa mangga gitu kan, sampaikan. Tidak sengaja ya. Dan seterusnya. Tapi kadang-kadang indah. Ya, memang marah, tapi setelah itu kadang-kadang kepikiran, anak saya sudah tahajud ya Allah, alhamdulillah. Baik. Saya kira begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Adi, saya mau bertanya. Ini kan kertas pertanyaan pasti ya. Bagaimana caranya tetap semangat dalam mencapai tujuan dan tidak mudah bosan menyerah dalam prosesnya? Caranya tetap semangat. Semangat. Ya. Semangat. Sudah. Ayo gitu, semangat ya. Jangan menyerah, semangat. Ayo turunkan ayatnya. Pertama, luruskan dulu niat. Kalau sudah niatnya lurus, maka setiap menghadapi tantangan, itu kita akan semakin kuat untuk bisa mengatasinya. Biasanya orang-orang yang cenderung menurun semangatnya untuk meraih hal yang didambakan, itu karena niatnya masih belum kokoh. Goyah dia. Antum niat kesini ini untuk ikut taklim atau hanya sekedar ingin numpang datang? Kalau sekedar numpang datang, di perjalanan apa yang dilihat itu yang dicita-cita. Lihat bubur, mah pulang taklim buburnya. Masya Allah, materi belum selesai sudah lihat bubur. Goyah, kuatkan niat. Setelah itu buat perencanaan. Dengan perencanaan itu maka kegiatan Anda lebih terarah. Setelah itu pelajari tantangannya. Lihat. Karena setiap apa yang akan diraih dari kebaikan pasti akan menemukan lawan sebagai tantangan. Orang yang tidak paham tentang masalah dan tantangan yang akan dihadapi, maka cenderung repot mengatasinya saat dia berhadapan dengan tantangan yang dimaksudkan. Pelajari, misal tantangan nilainya ada 3, yang kecil, yang menengah, yang besar. Quran surah kedua ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa Anda kira mudah masuk surga sebelum diuji seperti orang dulu yang sukses diuji? Masathumul ba'sa, akan menghadapi tantangan yang ringan. Dharra, tantangan yang mulai berat, menengah. Zilzal wa zulzilu, tantangan yang cukup besar, sampai-sampai Anda bisa mengatakan, ya Allah, kapan ini berakhir? Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Anda mau ke kampus, niatnya ingin ikut ini, fakultas ini, jurusan ini, perhatikan ujiannya seperti apa, soal-soalnya bagaimana, tantangannya seperti apa, dosen yang dihadapi siapa, dan sebagainya. Ketika Anda petakan, mudah menghadapinya. Saya sebelum masuk kampus, saya sudah tanyakan dulu, saya cari, belajarnya apa? Apa mata kuliahnya? Siapa dosennya? Bagaimana karakternya? Sampai saya kumpulkan, setahun sebelum saya masuk kampus di UIN yang pertama kali, itu saya sudah mendapatkan buku-bukunya. Ini yang mau saya dapati. Bukunya ini, gurunya si fulan, gurunya suka begini, senangnya begini, tidak suka begini, tidak senang begini.
saya kumpulkan. Jadi begitu masuk pelajaran, saya sudah tahu apa yang mau dipelajari. Jadi saya bisa gunakan waktu sisanya untuk mempelajari yang lain. Hadirkan. Saya datang ke Libya. Pertama kali sampai di kampus, saya cuma sampai ke 3 tempat. Satu, di mana tempat saya tinggal, asramanya mana. Kedua, di mana masjidnya, supaya saya bisa atur waktu. Kapan saya ke masjid, jam berapa kemudian saya sholat, berapa jeda jauh antara saya dari tempat tinggal ke masjid, berapa jarak jauhnya, kalau saya jalan berapa kecepatan saya mesti jalan sampai di tujuan dan sebagainya, sampai saya hitung. Karena jaraknya cukup jauh. Jarak kami dari kampus, kan itu satu kompleks semua. Jarak flat saya, tempat tinggal, itu ke gerbang utama, itu sampai hampir 1 kilo, 700 meter. Jarak ke masjid 500 meter. Jadi saya harus bisa petakan kapan saya bangun, kapan saya berangkat. Kalau saya telat kemudian, maka akan dapat konsekuensi yang tidak menyenangkan. Minimal saya terlambat dari jamaah. Minimal saya tidak mendapatkan kenikmatan masjid dan sebagainya. Lalu 2, ya, tempat sudah, masjid sudah, ketiga, kelas dan perpustakaan. Di mana kelasnya, di mana perpustakaan. Begitu saya masuk perpustakaan, saya sudah petakan kitab apa yang ada di sini. Berapa ruangannya? Ada 4 ruangan. Ruang 1, ruang 2. 1 untuk bahasa dan sekitarnya, 2 untuk ulumul Quran. Yang ketiga untuk referensi umum, yang keempat untuk tesis, disertasi, dan skripsi. Jadi begitu kelihatan, kita ketahui mana kitabnya, mana tempatnya, posisi mana dia ada, apa yang dibutuhkan. Jadi begitu kita memerlukan referensi, kita sudah tahu kemana kita mesti masuk dalam ruangan ini. Baik. Itu diantaranya, jangan menyerah. Semangat. Ya. Nah, kalau sudah tahu, rencanakan dengan baik. Ada tantangannya apa? Setelah itu bikin perencanaan. Tantangannya ada di Quran surah kedua ayat 214. Jawabannya ada di Quran surah ketiga ayat 142. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat. Ketika Allah menyampaikan tentang tantangan, letak di mushafnya Quran surah kedua. 2. Ayatnya 214. Posisinya bawah. Ketika Allah hadirkan cara mengatasinya, ini tantangannya, solusi untuk mengatasinya, Quran surah 3. Ketika sudah hadir solusi, naik dari 2 jadi 3. Ayatnya, ini tantangannya dirubah, diakhirkan. Jadi 142. Quran surah 3 ayat 142. Ya. Kadang-kadang tidak ada hubungan, bukan ingin mencocok-cocokkan. Tapi dalam kondisi tertentu yang paling indah adalah, kok kayaknya enak banget ngelihatnya gitu. Begitu ada tantangan, 214. Begitu ada solusi, 142. Begitu dihadirkan, ayat awalnya sama. Yang ini am hasibtum an tadkhulul jannah, yang ini am hasibtum an tadkhulul jannah. Yang ini tantangannya, masathumul ba'sa ringan, dharra menengah. Maaf, zilzal tinggi. Yang ini solusinya. Hatta ya'lamillahu alladhina jahadu juhdun. 1, usaha. Disebutkan kata jahadu dari kata juhdun. Juhdun dibagi 3. Pertama, usaha dalam merencanakan, disebut dengan ijtihad. Misal, saya mau ke taklim. Taklimnya apa? Siapa gurunya? Siapa yang mengajarkan? Apa materinya? Saya butuh tidak? Jam berapa taklimnya? Dimulai jam 8. Rumah saya di mana? Saya di Bekasi. Mau taklim ke Tanah Kusir. Baik, berapa jarak Bekasi ke Tanah Kusir? Misal 40 km. Baik, macet tidak? Lewat mana? Lewat Jor atau dalam kota? Kalau lewat Jor, di mana posisi macetnya? Di mana keadaannya? Maka saya putuskan berangkat jam sekian. 6:30, 6:30 saya berangkat. Baik, begitu tiba, sekian. Ini namanya ijtihad. Merencanakan sesuatu. Begitu sampai, ustaznya nggak datang. Baik. Alhamdulillah, karena niatnya lurus. Dia nggak akan peduli. Mau datang, mau tidak. Saya mau taklim, bukan ingin ketemu ustaz. Ingat, niat yang lurus awal tadi. 2. Ketika ada rencana, maka aktualisasikan, praktekkan rencana dengan aksi. Namanya jihad. Jihad itu perjuangan fisik. Jihad bukan sekedar Anda berjuang keluar bawa senjata, tidak. Anda dari rumah ke sini sudah berjihad. Suami yang mencari nafkah sudah jihad. Istri merawat anak itu sudah jihad. Jihad luar biasa. Jadi jangan cuma jadi konseptor, konsepnya rencana banyak. Nanti malam tahajud ya, Ma? Iya, Pak. Bangun jam 3 ya? Iya. Pas bangun jam 6. Karena rencana cuma rencana, nggak ada aksinya, nggak ada. Tuangkan rencana dalam bentuk aksi. Bangun jam 3, tantangan kita suka kesiangan, pasang alarm mah. Seperti biasa, 3 kali. 2:15, 2:30, 2:45. Alarm pertama, 2, 3. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga, siapkan air. Tapi kenapa air? Hadis Nabi. Masya Allah. Allah menyayangi seseorang suami memercikan air di wajah istrinya untuk bangun tahajud. Seperti Allah merahmati seorang istri yang memercikan air di wajah suami untuk bangun tahajud. Masya Allah. Praktekkan. Kalau ada rencana. Ada rencana. Kalau tidak ada rencana, jangan main-main ya. Ibu bangun, bapak masih tidur. Masya Allah. Hadis Nabi. Gayung. Luar biasa. Masya Allah. Kenapa, Ma? Hadis Nabi, Pak. Luar biasa.
Awas, jangan bawa-bawa Nabi, antum yang salah, Nabi yang disalahkan. 3, mujahadah. Mujahadah itu peperangan melawan emosi. Gejolak hati yang tidak sama. Alhamdulillah. Memang kadang taklimnya tiap pekan, tapi kan suasana hatinya beda. Kemarin semangat, sekarang sedang malas, sekarang sedang gak enak. Nah begitu ada perasaan tidak menyenangkan, perangi itu. Perangi. Nah, itu yang disebut mujahadah. Jadi ada ijtihad, ada jihad, ada mujahadah. Yang terakhir, wa ya'lamas sabirin, dan sabar dalam menjalaninya. Karena orang dulu pun begitu ingin surga, sabar. Antum kalau ingin surga, sama kayak orang dulu, akan ada ujian. Jangan cuma enaknya aja. Kalau antum menginginkan surga, artinya antum menginginkan masalah. Karena surga itu hanya bisa diraih lewat pahala, pahala itu dapatkan lewat ujian. Ujian itu bentuknya masalah. Bapak Ibu ingin masuk surga tidak? Ingin, begitu ingin berarti ingin punya masalah. Serius, kalau Anda tidak menginginkan masalah, nggak akan ada pahala. Makanya kalau orang paham dengan rumus pahala dan dosa, dia akan mudah meninggalkan yang buruk dan akan senang ketika mendapatkan ujian dari masalah. Ada masalah, alhamdulillah ada pahala hari ini. Ya, kalau tidak paham konsepnya susah. Macet sedikit, bikin status. Tanah kucing, macet. Udah, sudah ya. Sudah ya. Cukup dulu ya. Ya terakhir lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Adakah dalil mengazani orang yang meninggal saat dikuburkan? Saya belum dapat ya. Belum dapat. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya tidak mengetahui dalil-dalilnya, dan biasanya saya kalau belum dapat saya tidak mengamalkan karena saya belum tahu. Jadi teman-teman yang tahu tolong tunjukkan kepada saya supaya nanti saya bisa teliti. Kalau benar insya Allah saya sampaikan dan mungkin saya amalkan. Kalau kemudian tidak ada dalilnya, maka saran saya lebih baik meninggalkannya daripada mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Itu saran saya. Kalau dalil untuk mengazani saat dilahirkan itu masih ada, walaupun ulama beda pendapat, tapi ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Sampai beberapa imam termasuk misalnya kita tunjukkan ada Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau termasuk yang menguatkan pendapat itu. Jadi Nabi SAW pernah mengazani Al-Hasan dan Al-Husain saat dilahirkan. Dan itu masih normal, masih logis. Apa di antara logisnya? Karena fungsi adzan itu bisa mengusir setan. Sedangkan sunnah Nabi ketika bayi itu dilahirkan, maka didoakan di antara doanya menjauhkan dia dari setan. Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin wa hammah. Kan? Min kulli syaitanin wa hammah wa lammatin wa hammah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang menimpa anak saya ini, dan dari godaan setan, dan dari segala keburukan-keburukan dari hal yang buruk yang menimpanya dalam kehidupan. Dijauhkan dari setan, sedangkan fungsi adzan itu mengusir setan. Coba lihat di Abu Dawud nomor hadis 666. Idza udzina, kalau adzan dikumandangkan, fafarra syaitanu wa alaihi dhurat, maka setan itu lari sambil terbirit-birit. Jadi kalau adzan berkumandang, setan lari. Makanya antum punya teman non muslim jalan, adzan berkumandang, itu non muslim bisa mengingatkan, Pak, apa enggak salat dulu? Sudah adzan. Karena setannya enggak ada. Fa idza tuwiba, kalau adzan selesai dikumandangkan, ada setan balik lagi menggoda orang lain. Makanya orang Islam bisa jawab, tenang, baru adzan, belum qomat. Setan balik lagi. Sama qomat juga begitu. Sampai Anda akan sholat, saat akan sholat biasa, tapi begitu takbir kata Nabi, udhkur kada, udhkur kada. Setan itu akan berkata, ingat ini ya, ingat itu ya. Nggak percaya, silahkan nanti saat zuhur. Begitu Anda takbir, di benak Anda akan muncul banyak hal yang akan diingat. Ingat ini, ingat ini. Sampai ada juga ingatan, ingat kata Ustadz Adi, setan itu menggoda, padahal setan. Begitu goda. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu kata Nabi. Makanya ketika Maryam dilahirkan, bapak ibunya berdoa. Quran surah ketiga ayat 36. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi kalau dalam saat keadaan dia masih hidup, baru dilahirkan, itu kesunahannya ada. Walaupun ulama beda pendapat, tapi nggak ada masalah. Anda mau ngamalkan silakan, tidak juga nggak ada masalah. Karena fungsi adzan itu satu mengusir setan, kedua memanggil orang sholat. Makanya diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah supaya dewasanya terbiasa mendengar kalimat itu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, orang meninggal dunia itu, maaf, satu, sudah nggak sholat lagi. Makanya ketika antum adzan, dia nggak akan dengar untuk sholat. Nggak ada. Yang kedua, setan nggak goda orang meninggal. Nggak ada kerjaan setan godain orang meninggal. Masya Allah, sudah meninggal masih digoda juga. Setan itu punya masalah itu. Ya, stres setannya itu. Jelas ya?
Jadi kalau saya pribadi saya tidak mengamalkan itu, tidak mengamalkan. Dan bagi yang mengamalkan, coba saya sampaikan dalilnya, nanti saya coba lihat ya. Kita harus objektif menilai. Kalau memang ada dalil kita perhatikan, kita lihat. Kalau kekuatannya sahih, bahkan sahih sekali ya kita bisa amalkan. Kalau misalnya di bawah itu, misalnya lemah, bahkan maudhu, bahkan palsu, ya kita tidak usah amalkan. Ya, jadi tidak usah repot-repot. Jangan takut kehilangan fadilah. Jangan takut kehilangan fadilah. Fadilah itu justru ada ketika kita berpegang pada tuntunan yang benar, dalil yang kuat, dan kita yakin dalam mengamalkannya. Paham? Sudah cukup dulu ya. Cukup dulu. Saya harus teruskan dulu. Sementara waktu teman-teman ada hak teman yang lainnya. Saya mohon maaf barangkali untuk yang ini nanti saya jawab kemudian ya, dalam pertemuan yang lain. Insya Allah nanti dikabari melalui media Khair TV bahwa pertama nanti akan ada hari inspirasi Al-Quran dalam waktu dekat ini kita undang, tapi mungkin tempatnya di Bekasi. Kita akan ajarkan bagaimana cara cepat menghafal Quran, membentuk keluarga Qurani, dan kita akan membagikan mushaf di situ kurang lebih sampai 2000 mushaf nanti. Ya, gratis. Insya Allah kita tidak akan adakan biaya di situ. Nanti mudah-mudahan sebelum berangkat ke Oman kita coba adakan itu semua supaya kita bisa maksimal. Yang kedua, bagi yang sudah terdaftar untuk mengikuti kelas pengkaderan ulama, program kader ulama, ya, kelas PKU, maka nanti silahkan hari Sabtu kami sudah siapkan tempat tinggal untuk bisa ditempati. Hari Ahadnya untuk penyesuaian kami tanggung insya Allah untuk akomodasinya, tempat tinggalnya, makan minumnya, bahkan nanti tiketnya kalau jauh kami ganti. Kalau ada pekerjaan yang memang lulus seleksi, pekerjaan misalnya menghasilkan sesuatu, kami akan ganti hasil selama per bulannya, sehingga nanti kami kirimkan pada keluarganya supaya suaminya fokus belajar saja. Ya, tapi mohon maaf itu kami sudah hadirkan seleksi. Dan saya tidak tahu apakah masih ada kuota atau tidak. Kalau masih ada nanti kami sampaikan, kalau tidak ada kami tutup ya. Dan ada kelas yang kedua, kelas basic, itu untuk 20 orang. Nanti juga kami sampaikan, kelasnya cuma Sabtu Ahad untuk yang itu. Insya Allah kelasnya kerjasama dengan MUI. Nanti juga ada kunjungan ke MUI, kita belajar cara merumuskan hukum, mempelajari tentang sistem ormas-ormas di Indonesia, sehingga nanti ketika merumuskan hukum, kita sudah paham tentang metode dakwah khususnya di Indonesia ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ma'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.